Selamat malam teman-teman Santara semuanya. Selamat datang di live Instagram santara.co.id dan selalu bersama saya Nandi Nagis ini sebagai moderator. Kali ini kita bakal ngomongin tentang keuangan dan keuangan bisnis bersama salah satu pakar finansial yang cukup kondang di Indonesia. Dia adalah Mrs. Liguina Hananto. Nanti kita panggil dia Mbak Liguina. Beliau udah banyak beliau adalah advisor keuangan di QM Financial. Dan sekarang dia akan sharing-sharing di sini sama kita, sama saya, ngebahas tentang finansial. Apapun, teman-teman punya pertanyaan apapun tentang finansial, langsung aja tulis di kolom komen. Kali ini kita ngebahas tentang finansial pribadi dan finansial bisnis di era pandemi. Mungkin ada banyak di antara kita yang kalau pas pandemi kayak gini tuh, rasanya tuh pengennya hemat gitu, pengennya di-keep duitnya. Suaranya kedengeran nggak ya teman-teman? Apakah suara saya kedengeran teman-teman? Jadi kalau masa pandemi ini tuh biasanya orang-orang tuh banyak yang pengen nge-keep duitnya, pengen nabung, pengen hemat, dan banyak juga bisnis yang mengalami efisiensi gitu. Tapi apakah kita benar-benar cara kita buat mengendalikan finansial itu apakah sudah benar atau enggak? Kita nggak tahu. Jadinya kadang-kadang malah boros, kadang-kadang malah boncos di saat-saat kayak gini. Dan termasuk saya juga somehow merasakan hal itu. Jadi sekarang kita bakal ngobrolin banyak banget tentang finansial sama Mbak Liguina. Oke, belum ya teman-teman. Jadi yang mau nanya langsung aja tulis di kolom komen. Oke? Bener banget, iya nggak sih? Iya banget sih. Aku somehow nih kalau pas pandemi gini juga kadang-kadang malah ngerasa boros gitu loh. Karena duit yang aku pakai biasanya buat daily, tapi malah sekarang kepakainya buat shopping. Kalau aku sih gitu ya. Dan sama halnya dengan bisnis itu tuh kan efisiensi banget ya. Dan juga harus teman-teman udah bisa bayar THR belum ya yang punya bisnis? Nah, kalau misalnya belum juga bisa langsung aja tanya sama Mbak Liguina. Oh iya teman-teman, udah cek postingan terakhir Santara belum? Besok akan ada penerbit terbaru lagi di Santara, yaitu Jali Merah Coffee yang kemarin sempet tertunda sebentar gara-gara ada sesuatu. Nah sekarang udah bisa. Besok launching jam 9 pagi, langsung aja teman-teman update aplikasi Santara dan juga langsung aja isi depositnya dan cuma 600 juta doang. Jadi buruan cepet-cepet siapa gercep dia dapat. Isi deposit sekarang aja biar besok itu tuh nggak telepon customer service minta verifikasi manual terus gitu. Karena kalau deposit langsung beli itu langsung udah bisa gitu. Dari Alvin Winanto request Mbak ngobrol soal keuangan buat yang mau nikah apa aja yang dipersiapkan. Oke siap. Boros karena banyak tempat makan murah yang tutup karena PSBB. Karena banyak iya sih, terus kayak kita banyak GoFood gitu gak sih mas? Daripada PHK akhirnya gaji 50% dan no THR. Itu gak apa-apa banget sih, setahu saya it's okay banget. At least tetap masih bisa menggaji karyawan, tetap bisa ngasih THR karyawan. Karyawan juga pasti akan mengerti sih setahu saya. Download prospektus Jali Merah gak ada? Ada. Oke langsung aja ini Mbak Liguina udah Hai Dina. Halo Selamat Mbak. malam. Hai. Wah, aku seneng banget, sumpah. Akhirnya kita ngobrol ya setelah susah nyari jadwal kemarin. Iya. Iya, aku seneng banget. Ini aku manggilnya Mbak, Kak, atau apa nih? Asal jangan tante. Aku berasa kita kayak seumuran gitu sih, Kak. Oke, baiklah. Ya sumpah aku seneng banget kali Liguina ya ampun. Alhamdulillah. Hai Dina. Akhirnya aku ya. lihat YouTube-nya Kak Liguina, lihat Kak Liguina ngobrol sama Raditya Dika kayak 2 jam iya, aku iya. bisa mantengin tuh kayak wah iya bener-bener Hits banget ya.
Hits banget emang itu YouTube-nya Raditya Dika tuh Itu hits hits banget. banget sih, itu 2 jam sendiri loh padahal itu Kak. Iya, tapi dia juga jago nanyanya sih, jadi ngobrolnya asik banget. Benar banget. Kali Gwina, selamat datang Ya, di Santara yeay, di seneng live banget Instagram. akhirnya. Yeay. Walaupun kita bertatap muka cuma secara virtual, tapi nggak apa-apa. Kita di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang finansial nih, Yes, Kak. dengan senang hati. Let's go. Mari kita Tentang finansial ngobrol-ngobrol. pribadi sama finansial perusahaan gitu. Mm-mm. Ya, terutama kan kalau Santara crowdfunding buat UMKM bisa naik kelas kan, jadi Yep. penting banget sebelum bisa terdaftar dan crowdfunding di Santara, ya berarti kita harus menata dulu keuangan kita dari pribadi dan bisnis untuk naik kelas. Ini sebelum aku mulai ngomongin, boleh nggak teman-teman yang lagi nonton kasih feedback ya? Ini suara aku sama Dina kedengeran dengan baik atau enggak, ada feedback atau enggak, atau seperti apa. Soalnya tadi sore sinyalnya jelek banget, ngobrolnya tuh kayak balapan gitu. Jadi Dina ngomong, aku Oh. ngomong, terus tabrakan gitu. Kayak delay gitu loh, Din. Ya, tapi ini jelas sih, Kak, kalau sekarang Aman ya, kita kedengeran baik ya. Yang lain aman juga, banget. mudah-mudahan yang lain juga bisa dengar dengan baik ya. Aman kah? Ya, Baik-baik semoga. semua? Oke. Yeay. Oke, udah Ya pada ampun, Kak, gini aku kok. seneng banget tahu, Kak. Ya ampun, aku seneng banget. Ya. Kita mulai dari mana nih, ngobrolnya dari mana? Karena aku tidak bisa Kita dihentikan mau kalau ngomong. ngobrolin tentang satu hal yang masih anget nih, Kak. Masih anget dan banyak orang yang baru ngedapetin akhir-akhir ini, tapi juga banyak yang nggak dapet, banyak juga yang dapet setengah, yaitu THR, tunjangan hari raya. Oh ya. Nah, Dari gitu. sisi pemilik bisnis, siapa dari sisi karyawannya nih kita Dari sisi bahasnya? karyawan dulu nih, Kak. Dari Dari sisi karyawan, karyawan oke. dulu. Yang Karena paling di Santara penting juga kebanyakan karyawan gitu, tapi ada juga business owner sih. Nah, kan ada beberapa dari kita yang mendapatkan THR gitu, ada yang dapat full, ada yang dapat setengah. Dan di saat-saat pandemi kayak gini nih, Kak, gimana sih cara kita buat ngatur THR itu biar biar pas gitu, karena kan di satu sisi mau lebaran, di satu sisi kita juga masih pandemi. Itu cara ngatur gimana sih, Kak? Ya, balik lagi dulu ke THR. Kalau kalian mampir ke YouTube-nya KM Financial, aku tuh ada satu video lama yang kita pasang ulang itu ngebahas THR. THR itu memang biasanya habis sih sebenarnya, Din, karena kan memang THR itu tunjangan hari raya, jadi dipakai untuk semua pengeluaran menjelang hari raya. Nah, si hari raya ini berarti pengeluarannya terutama adalah THR dulu untuk karyawan-karyawan kita sendiri ya. Yep. Misalnya kalau di rumah tuh ada asisten rumah tangga, supir, babysitter, pembantu yang kerja bareng sama kita, atau satpam, atau bahkan hansip lingkungan, itu dikasih THR duluan. Yang kedua adalah biasanya kita tuh pengen beramal lebih banyak. Jadi terutama kalau yang muslim tuh ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat penghasilan, banyak tuh kan. Ada kurban 2 bulan lagi juga disiapinnya dari situ. Atau kalau yang agamanya bukan Islam, tentu saja akan ada perpuluhan gitu misalnya, atau ngasih ke rumah ibadah masing-masing. Pasti itu banyak dilakukan karena ada uangnya. Jadi mumpung ada uangnya banyak, biasanya ingin berbagi lebih banyak. Di luar itu, kita kan pasti pengen menolong orang lebih banyak ya. Apalagi kalau kondisi COVID kayak sekarang kan, lihat orang kita dapat THR, orang lain enggak gitu. Jadi pengen ngasih lebih banyak, pengen bantuin kalau ada fundraising buat sembako, fundraising untuk bantuan langsung tunai, fundraising untuk pengadaan APD, pokoknya apa deh yang sekarang lagi banyak fundraising, ayo kita ikut terlibat. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu normal terjadi lewat THR, tapi ada beberapa pengeluaran hari raya yang hilang. Misalnya, mudik, harusnya nggak mudik loh. Walaupun ini nggak jelas ya, boleh enggak, tapi please deh, kalau di daerah terjadi penyebaran lebih banyak gara-gara kita orang kota pulang kampung, di sana nggak ada fasilitas ventilatornya, nggak ada dokternya, nggak banyak, APD-nya kurang, kasihan yang di daerah gitu. Jadi mudik itu harus dihindari, sebaik-baiknya itu mudik jangan deh untuk tahun ini. Yang kedua, kalau nggak mudik, aku termasuk orang yang nggak mudik. Dina mudik nggak biasanya? Aku kan, ini kan kita di Jogja nih, Kak. Oh oke, kamu di Jogja. Rumah aku cuma di Klaten sih, jadi cuma melangkah sedikit gitu. Oh enggak termasuk mudik ya itu ya, enggak. Enggak termasuk mudik itu Enggak, kan. aku juga enggak. Mama mertuaku tuh ada di Rancamaya Bogor. Itu juga cuman kayak melangkah sedikit. Jadi tidak termasuk mudik, tapi bahkan ke Bogor pun kami enggak untuk tahun ini karena Jakarta kan red zone ya. Jadi yang tidak mudik biasanya tuh liburan. Aku tuh biasanya ada liburan kalau hari raya, sehingga kalau kita nggak mudik ada liburan, nah udah aja pasti nih 2 pengeluaran ini tahun ini nggak keluar kan. Nah, yang ketiga misalnya ada yang open house.
yang benar-benar buat seru-seruan, buat rame-ramean. Kalau ibuku bikin halal bihalal, aku ikut nyumbang dong di rumah ibuku. Itu tidak Ya. terjadi juga. Itu tadi ada yang kasih feedback suara aku katanya. Coba Tapi ini enggak sih Kak, di aman ya? aku. Aman ya di Yang kamu lain ya? juga aman sih, ya. Masih aman Suaranya Kak. Mbak Wina bergema katanya tuh. Kenapa ya? Halo, halo. Coba ya, Nah ini hilang. apakah teman-teman yang lain juga merasa suaranya Kali Gwina bergema? Karena Halo. ini, Nah ini udah nggak ya? oke. Tuh ada Udah? gemanya. Udahlah. Aman Kak, aman. Aman ya? Baiklah. Jadi Aman. ada pengeluaran yang hilang untuk hari raya tahun ini karena kita dianjurkan tidak mudik, tidak bisa liburan. Yang satu lagi adalah tidak bisa halal bihalal. Nah, artinya harusnya dari porsi THR yang normal itu banyak yang nggak kepake dong. Atau udah habis dibeliin TV. Aku nggak tahu ya kalau kalian gimana, tapi aku selama di rumah aja jadi betah, jadi pengen, ayo kita, sekarang aku punya tanaman, aku punya Iya, sofa, asli deh ya Kak, kan? asli deh Jadi kita Kak. pengen Jadi menata-nata rumah, makin nyaman di asli, rumah, makin banyak yang diisi di rumah gitu loh. bener Nah, banget. bukannya nggak boleh, tapi mari kita lihat kalau si THR ini tahun ini ternyata nggak habis gara-gara ada pos-pos yang nggak bisa keluar untuk mudik liburan dan halal bihalal, harusnya bisa dipakai untuk satu, beresin utang. Nah, kalau ternyata nggak beresin utang, misalnya utangnya KPR ya, KPR diberesin kan gede. Di bawah itu alokasi untuk cicilan KPR-nya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Jadi lebih banyak saldo di rekening untuk debit KPR-nya itu lebih aman sebetulnya buat keuangan kita. Yang kedua adalah mungkin ada yang bisa dipakai untuk investasi. Investasi yang jangkanya pendek-pendek ya. Misalnya untuk anak mau masuk sekolah atau mau dana menikah dalam waktu 1-2 tahun atau mau DP rumah, itu semua tujuannya jangka pendek. Nah kalau seperti itu nyimpennya tuh nggak bisa sedikit-sedikit, nyimpennya tuh angkanya besar-besar, tapi jangka pendek di produk yang resikonya rendah. Sehingga nggak bisa tuh setor sedikit-sedikit. Maka porsi THR dialokasikan untuk investasi atau menabung itu jadi bagus karena untuk pooling sebanyak-banyaknya buat tujuan jangka pendek. Jadi resikonya rendah tapi setornya gede. Yang lainnya mungkin bisa juga alokasi untuk tolong-menolong yang lebih banyak. Karena dengan kondisi COVID kayak gini, kita ingin memastikan bagian berbaginya tuh terjadi lebih besar. Itu contoh aja penggunaan THR. Jadi nggak ribet sih menggunakannya THR tahun ini karena logikanya yang berlebih THR-nya harusnya punya porsi THR yang nganggur dan bisa dialokasikan buat yang lain. Oke, itu yang buat yang dapet THR full nih, misalnya bulan ini dengerin kata Kali Gwina, bayar utangnya. Lunasin. Lunasin woi, lunasin. Oke. Kalau dari sisi yang tidak dapat THR nih Kak, Ya. kan ada itu kan tadi ada sisi yang berbahagia gitu kan, masih bisa mengatur pos-pos pengeluaran gitu. Kalau dari sisi yang kurang berbahagia, ada beberapa yang kena layoff karena perusahaannya terdampak pandemi gitu. Mungkin dia dapat pesangon atau dapat sisa gaji yang terbatas. Itu gimana caranya bertahan hidup Kak dengan Ya, yang itu? pertama adalah ngitung dulu. Sebenarnya aku ada namanya 7 langkah kalau kita terima pesangon. Tapi mungkin itu pembahasannya bisa 2 jam sendiri. Yang gampang aja dulu dari situ ya. Fungsi utamanya Oke. terutama kalau udah nggak punya penghasilan adalah tolong titip, jangan nambah masalah baru. Jadi nggak tahu kenapa aku sering ketemu orang ketika nggak punya uang, solusi dia adalah ngutang. Itu buat aku nggak masuk akal. Harusnya kalau kita nggak punya uang, ya jangan ngutang karena kalau kita nggak punya penghasilan dan ngutang, nanti balikin utangnya pakai apa? Jadi ini adalah bagian dari kebiasaan nggak punya rencana kan? Yap. Udah cepet aja deh ngutang aja dulu, nanti gimana? Lihat aja nanti, bismillah gitu jawabannya. Padahal itu nggak masuk akal gitu loh. Harusnya yang kita lakukan. Jadi gini, kalau nggak punya uang, solusi tercepat yang tidak gampang adalah dagang. Bukan ngutang. Nah, ternyata nih Din, untuk bisa dagang lagi pandemi COVID itu dagang kan nggak gampang ya. Iya. Aku tuh pernah baca satu rilis dari Mas Yuswa Hadi di Investor Knowledge. Itu ada empat perilaku manusia yang berubah selama pandemi COVID. Nah,
Si empat perilaku yang berubah ini, nomor satu adalah dia di rumah aja. Jadi maksudku gini, kalau mau dagang jangan sembarangan. Coba periksa si calon pembeli kita ini bisa ngapain. Contoh ya, ada yang tag aku di Twitter, Mbak bantuin dong, aku tuh jualan tas. Dia bilang gitu, Mbak mau nggak beli tas? Ya aku kan, oke aku mau bantuin gitu ya, tapi ini aku udah masuk minggu ke-10 nggak keluar rumah ya. Kapan aku bawa tas? Oh ya. Nggak masuk gitu. Jadi dia nawarin sesuatu yang aku nggak perlu. Kalau aku beli karena kasihan, berarti kan aku cuma bisa beli sekali doang. Iya benar. Abis itu aku nggak akan balik lagi dan nggak rekomendasiin ke orang lain. Tapi kalau memang aku beli sesuatu yang aku butuh, misalnya apa ya, waktu lagi butuh banget tuh hand sanitizer, pasti akan saling merekomendasikan beli di sini gitu kan. Sehingga kalau mau jualan itu jangan berpikir saya bisa jual apa, tapi berpikir calon pembeliku punya masalah apa, aku punya solusi apa buat mereka. Nah, cara melihatnya sekarang itu lewat yang dirilis sama Investor Knowledge-nya Mas Yusuf Hadi itu ada 4. Yang pertama adalah di rumah aja, kebutuhan primer, go digital, satu lagi adalah empati masyarakat. Nah, 4 ini aja yuk kita bahas satu-satu ya. Kalau mau dagang nih, buat yang mau punya bisnis, mau dagang, mau memulai sesuatu, kita lihat 4-4-nya. Yang pertama, di rumah aja. Dengan perilaku di rumah aja, berarti apa yang terjadi? Dia kerja di rumah, dia sekolah di rumah, dia ibadah di rumah. Semua kegiatan adanya di rumah. Coba lihat, kira-kira selama dia di rumah aja, dia punya masalah apa? Contoh yang gampang ya, aku minggu pertama langsung beli kursi loh, kursi kerja. Karena kan aku harus kerja dari rumah. Iya, jadi sekarang aku bener. punya satu sisi di rumah aku nih ya, aku punya satu sisi, dan aku tunjukin ya. Satu sisi di rumah aku itu meja kerja bersama kursi kerjanya. Yang sebelumnya ini nggak ada. Terus di pojok sebelah sini, aku punya sofa. Supaya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, aku nggak sakit punggung harus duduk di kursi kerja. Jadi yang itu buat berpikir, yang ini buat ngobrol gitu loh. Karena sebenarnya setting aku di kantorku tuh kayak gitu. Jadi begitu kantornya tutup, aku ingin memindahkan setting kerja kantor itu jadi seperti ini. Nah, ini yang orang tuh suka nggak merhatiin. Oh, pokoknya aku biasanya jualan tas, aku jualan tas deh. Ntar dulu, aku nggak butuh tas, orang aku duduk seharian di kursi itu sama di kursi ini. Tapi ternyata ada orang-orang yang ketika dia udah di rumah, dia pengen menata rumahnya lebih nyaman, pengen beres-beres dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut aku kita sebagai orang yang mau jualan harus peka. Apalagi dia kerja dari rumah, oke, anaknya harus sekolah dari rumah. Apa sih yang bisa memudahkan anak bisa sekolah dari rumah? Macam-macam loh, mulai dari makanannya, pakaiannya, meja kecil buat anak itu bisa duduk, atau peralatan bermain ketika anaknya bosan. Kan tergantung anaknya umur berapa ya. Kalau anaknya masih TK, SD kan akan membutuhkan permainan, butuh cat air, karena dia bosan di rumah mau ngapain lagi, sekolahnya cuma sampai jam 12, padahal biasanya di sekolah dia sampai jam 4. Untuk yang lebih remaja bahkan mungkin butuhnya games. Nah, yang kedua adalah tentang kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini kalau ingat nih, buat teman-teman yang ingat waktu kuliah tuh kita belajar ada Maslow hierarki yang piramida tuh. Tentang pencapaian manusia yang paling atas itu kan self actualization kan, Maslow hierarki kan. Sekarang kita balik lagi ke bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid itu tentang keselamatan, kesehatan, kemapanan dulu nih. Nah, ternyata yang dibutuhkan manusia itu sekarang adalah rasa aman dan rasa bisa sehat. Jangan sampai keluarganya nggak makan, jangan sampai keluarganya sakit. Berarti kebutuhan primer sekarang tuh bukan sandang pangan papan, tapi gimana caranya keluarga gue bisa aman, bisa selamat. Berarti kita mesti cari apa yang bisa membantu mengobati rasa ketakutan aman dan selamat ini. Misalnya nyediain bahan makanan, nyediain vitamin. Vitamin sekarang dibatasin kan, beli ke apotek. Ya udah jangan pakai vitamin, pakai jeruk. Jeruk kan nggak dibatasin. Beli jeruk boleh 3 kilo, boleh 15 kilo, boleh 25 kilo loh. Nggak ada jeruk, jadi jambu, nggak ada jambu, buah naga, apa deh gitu. Cara berjualannya akhirnya jadinya ke sana. Terus perhatiin nggak, orang kan jadinya masak kan di rumah kan. Iya benar. Untuk membuat rasanya lebih aman dan nyaman di rumah itu orang masak. Jadi kalau kita jualan makanan kayak restoran take away, ternyata di minggu pertama, minggu kedua aja laku keras. Udah makin kesini nggak terlalu. Jadi ternyata orang malah senang masak di rumah atau frozen food. Jadi yang dijual itu yang berhubungan sama dia di rumah dan kebutuhan dia merasa aman dan nyaman di rumah.
Yang ketiga adalah tentang go digital. Semua usaha yang nggak ada digitalisasinya akan suffer selama pandemi COVID karena manusianya harus di rumah. Maka digitalisasi ini jadi penting untuk memastikan si bisnis kita tuh bisa eksis terus. Jadi ada istilah aku konversi digital. Nah, QM Financial nih kantor aku itu kerjaannya kan bikin training ya. Kita biasanya bikin training tuh tatap muka, ketemu sama perusahaan-perusahaan besar. Bulan yang kapan aku ada di Surabaya, bulan kapan ada di Jogja, Februari itu aku ada di Papua gitu. Kerjanya tuh mungkin seminggu mungkin aku 2-3 kota deh jalan-jalan ngajar. Begitu pandemi COVID, semua project cancel. Tapi karena kita dalam 2 tahun terakhir udah develop kelas-kelas online, konversi digitalnya terjadi. Jadi selama April Mei tuh konversi digitalnya jalan. Nanti teman-teman di Santara juga kalau mau ikutan, kita bulan Juni akan gelar kelas baru lagi, mulai dari yang gratisan juga ada, kelas basic, intermediate sampai yang elektif. Kalian bisa ikutin. Nah, yang menarik adalah berarti bisnis-bisnis lain juga mesti belajar konversi digital, dan itu aku lihat misalnya teman-teman yang punya restoran, mereka tahu susah banget untuk bikin order delivery, mereka pindahin jualannya di Tokopedia gitu misalnya. Sampai kayak begitu. Atau gym studio yang kecil-kecil nih, kan itu tiarap semua. Kan orang nggak boleh berkumpul. Mereka kemudian mindahin training untuk olahraganya online. Nah, itu ternyata membuat gymnya masih bisa kasih makan sama trainer-trainernya. Nah, yang keempat yang kita suka nggak sadar adalah ada namanya work on empathy atau masyarakat yang peduli. Pada saat masyarakat itu ada kebutuhan untuk berbagi, harusnya ini bisa jadi kesempatan juga kita memberikan solusi buat mereka berbagi. Itulah kenapa digital platform seperti kitabisa.com, benihbaik.com itu sekarang bisa mendulang banyak user karena orang ada kebutuhannya, aku mau berbagi lewat mana ya? Kan kalau misalnya nih aku bikin namanya QM melawan corona. Aku bikin fundraising untuk nih, kalau teman-teman mau bantuin, kami bikin fundraising untuk pengadaan APD itu lewat dompet duafa. Nah, kalau aku bikin sendiri, terus uangnya masuk ke rekening QM Financial, kan orang jadi pertanyaan, ini duit donasi kok masuk ke rekening perusahaan, kan gitu kan? Kalau aku masukinnya ke rekening Liguina, pertanyaan lagi, kok duit donasi masuk ke rekening Liguina? Ini tanda tanya nih. Tapi karena ada si digital platform, kitabisa.com, jadi orang bisa, nyumbangnya misalnya ke kitabisa.com, _QM lawan corona, itu duitnya nanti langsung masuk ke dompet duafa. Jadi orang kan, oh ini nggak lewat mereka cuma fundraising aja dan bener-bener uangnya langsung disediakan. Itu contoh gimana ada rasa empati yang sekarang ada di masyarakat bisa kita arahkan, dan ada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan solusi supaya orang mau nyumbang. Itu cara besarnya. Cara kecil-kecilnya deh, aku kan sempat main film ya. Di 2 Garis Biru waktu itu aku main film jadi dokter. Nah, teman-teman di industri film nonton kan? Aku ibu dokter kandungannya kan. Nah, ternyata teman-teman di industri film itu sekarang nggak punya pekerjaan karena semua project film dipending dulu. Nah, udah ada nih beberapa temen yang, Win, gue jualan puding roti nih sekarang, lo mau nggak? Dia bilang, oke, empati dong aku, dia nggak punya pekerjaan, aku mau nolongin. Tapi gimana caranya ya? Dia rumahnya di Bintaro, aku di Kemang. Kalau aku pesen 2 puding roti, jauh-jauh dari Bintaro dia harus deliver ke Kemang, kapan dia untungnya? Nah, ternyata si poin empati ini bisa digunakan dengan cara gimana kalau gue ordernya nggak 2 ya, gue order 40 ya, tapi lu tolong kirim ke rumah yatim di daerah Tangerang Selatan. Jadi dia dapat ordernya, akunya bisa beramal, ada beneficiary-nya yang terima. Toh memang setiap Ramadan aku suka bagi-bagi takjil. Nah, kalau aku bagi-bagi takjil, kenapa nggak memanfaatkan teman-teman yang sekarang kondisinya tidak punya pekerjaan, daripada cuma beli 2 buat aku makan sendiri. Gue beli 40, lu kirim ke sana deh. Dan dia saking senengnya sama order ini, sampai nambahin 5 porsi lagi, dia yang nyumbang sendiri. Sampai kayak gitu, Din. Jadi bermanfaat di aku, bermanfaat di dia, bermanfaat di rumah yatimnya. Jadi poin yang keempat ini menurutku penting banget. Mau ngerjain apa, mau nyediain makan buka puasa, ngajakin orang untuk beli makannya lewat kita, kitanya yang masak, kitanya dapat untung, tapi beneficiary-nya juga kebagian makanannya. Jadi itu tadi adalah 4 poin yang bisa kita pelajari kalau kita sekarang kena PHK, bisnisnya tutup, nggak punya penghasilan. Kalau mau dagang, perhatiin 4 perubahan perilaku yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kita jualan tuh fokusnya ke pembeli, bukan ke gue bisanya ngapain gitu.
Oke, tadi yang pertama adalah behaviornya di rumah aja, jadi bisa dipakai, cari apa yang bisa dipakai di rumah. Ya. Terus habis itu kita bisa lihat kebutuhan primer, rasa aman, rasa sehat, go digital, dan juga work on empathy ya kak ya. Terus tadi donasinya bisa di Garis kitabisa.com/qm miring lawan corona. QM lawan corona. Iya, itu Oke, kita teman-teman. langsung disumbangkan ke dompetduafa.org. Oke, teman-teman yang mau donate langsung aja di kitabisa.com/qm lawan corona gitu. Thank you. Nah, nah Kak Wina, kalau pas pas pandemi kayak gini nih, banyak banget nih saya terima pertanyaan. Kalau yang tadinya tuh duit itu pengennya dikekep kayak, oh ini pasti saya bisa hemat nih, soalnya saya nggak kemana-mana kayak gitu. Soalnya duitnya nggak dipakai, pos-posnya nggak saya pakai gitu. Tapi banyak juga yang merasa malah boros, malah boncos. Nah, kalau kayak gitu kita buktiin yuk. Karena Buktiin banyak gimana? orang yang ternyata merasa boros atau merasa hemat. Finance itu ilmu pasti, nggak bisa pakai perasaan. Jadi, mari kita buktikan, bener nggak Dina itu hemat, bener nggak Ligwina itu boros. Mari kita buktikan, caranya gimana, kita hitung, kita bikin pencatatannya. Jadi pencatatan ini kita bisa bikin, misalnya ini kan udah hari, sampai udah lupa hari aku, ini hari Senin. Iya, betul. Nah, sampai udah lupa hari. Jadi Senin sampai Minggu pengeluaran kita kayak apa? Yuk kita catat satu persatu. Jadi misalnya Senin dari pagi ini pengeluarannya apa aja. Selasa pengeluarannya apa aja. Rabu pengeluarannya apa aja. Kamis pengeluarannya apa aja. Terus gitu kita catat sampai hari Minggu. Gunanya buat apa? Gunanya supaya kita tahu pola pengeluaran kita tuh seperti apa. Karena kita tuh perlu konfirmasi apakah memang kita jadi boros atau hemat. Hanya dengan catatan itu kita bisa tahu pembandingnya apa. Pembandingnya pengeluaran kita waktu Januari Februari lalu. Waktu sebelum pandemi pengeluaran kita kayak apa. Mungkin kita udah punya nih catatan-catatan pengeluaran kita sendiri. Tapi begitu udah masuk Maret, April, Mei itu semua bubar. Karena kan kita berubah pengeluarannya. Udah jadi di rumah aja, nggak pergi ke kantor, digital melulu. Kebutuhan beli baju, tas sama sepatu tuh turun drastis, tapi kebutuhan beli makanan dan barang-barang yang bisa membuat rumah lebih nyaman itu naik dengan signifikan. Nah, ini yang menurutku mesti kita perhatiin dan kita buktiin apakah memang kita jadinya bablas di pos-pos tertentu atau malah mungkin enggak jadi hemat banget karena lifestyle-nya turun drastis atau ternyata ini cuma pindah doang. Lifestyle-nya turun, tapi pindah ke rutin misalnya. Karena aku lifestyle turun banget, tapi listrik naik 2 kali lipat, grocery shopping naik 3 kali lipat, dan itu menyebabkan kayaknya pengeluaran kita sama-sama aja sih gitu. Oh, berarti harus dicatat ya kak ya? Seminggu aja, nggak usah lama-lama. Seminggu, oke. Nah, tadi tuh saya sempat penasaran dengan pernyataan masak di rumah nih kak. Sebenarnya tuh kita kalau misalnya masak di rumah sama kita beli online itu tuh sebenarnya lebih hemat mana sih kak? Karena kan ada banyak perdebatan ya lebih hemat makan di rumah, lebih hemat online. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya grocery shopping gitu, belanja itu kayak bisa habis itu banyak banget gitu. Padahal kayaknya saya cuma masak buat seminggu kayak gitu. Itu sebenarnya lebih hemat yang mana sih kak? Sekali lagi, mari kita buktikan. Jadi akhirnya mau nggak mau harus kita tunjukkan. Iya sih, memang ada beberapa kalau yang masih pada single, kos-kosan, tinggal sendiri. Kalau dia beli ke warung, dapat nasi 20.000, masak sendiri, ongkosnya mungkin lebih besar karena dia nggak tahu cara masak yang hemat, misalnya kayak gitu. Tapi kalau aku, keluarga dengan suami, istri, anak 3, dan anak yang paling besar tuh laki-laki, berarti dia makannya kayak anak bertiga gitu kan ya. Terus ada mertuaku, ada mbak juga di rumah, maka total makan di rumah itu buat 7 orang. Kalau udah seperti itu, kalau dari aku pribadi, udah pasti aku lebih hemat masak sendiri. Karena satu kali kita makan di luar, itu mungkin sama dengan 7 hari kita makan di rumah untuk 2 kali. Jadi makan siang, makan malam, makan siang, makan malam, 7 hari itu sama dengan sekali pergi ke restoran loh. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ongkosnya tuh sama itu kalau kita makan di luar. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Sekali-sekali sih kami juga order delivery kok. Misalnya kemarin anak-anak pengen Korea-Koreaan gitu ya. Ya udah dagingnya udah ada, bumbunya udah ada. Ayo kita barbekyuan Korea. Tapi kayak tteokbokki sama kimchinya kan gue nggak tahu cara bikinnya ya.
Jadi itu kita order dari restoran Korea gitu. Jadi nggak 100% masak di rumah juga. Nggak masalah, tapi memang kita mesti memisah-misahkan karena ternyata penghasilan kita ada batasnya, berarti pengeluaran kita harus dibatasi. Nah, pengeluaran kita tuh dibagi jadi 5 nih. Cicilan utang, rutin, nabung dan investasi, sosial, sama lifestyle. Nah, ketika ini 5 yang terjadi, berarti kita harus pegang terutama yang cicilan utangnya sama si nabungnya. Cicilan utang itu maksimal 30%, makanya tadi aku bilang pinjol sama kartu kredit lunasin supaya cicilannya makin rendah. Yang kedua adalah menabung itu minimum 10%. Ketika ini terjadi, yang perlu kita lakukan adalah megang 2 rasio ini sehingga yang lainnya bisa diatur sesuka kita. Nah, kalau udah kayak gitu, mau order delivery boleh, mau masak juga boleh, tapi memang porsi masak itu harus benar. Karena harusnya yang kita lakukan itu bikin menu dulu, menyusun bahan yang mau dibeli apa, baru belanja. Jadi jangan pernah pergi grocery shopping atau online shopping dalam keadaan lapar dan tidak punya daftar. Bener banget, apalagi keadaan belum buka puasa. Oh, udah deh bubar. Udah Jadi sih, dua tips ini tips yang sederhana banget tapi praktis banget kalau mau belanja online atau pergi grocery shopping. Pastikan kamu tidak dalam keadaan lapar karena kalau lapar itu kita nggak bisa mikir, guys. Yang kedua adalah bener banget. punya daftar. Jadi selalu punya daftar. Nah, daftar belanja ini baru bisa dibikin kalau kamu udah bikin menu, susunan menu untuk 2 minggu ke depan, untuk 1 minggu ke depan. Misalnya masaknya menunya apa-apa, dari situ baru keluar kan daftar bahan makanan yang harus dibeli untuk bisa bikin menu tersebut gitu. Ini tuh ilmu ibu-ibu zaman dulu, tapi sebetulnya anak-anak sekarang yang umurnya di bawah 30 itu menyebutnya meal prep. Pernah dengar nggak istilah meal prep? Nah, meal prep itu adalah bikin menu, terus masak di Sabtu Minggu untuk dimakan Senin sampai Jumat. Itu anak-anak muda sekarang tuh bikinnya kayak gitu. Sok bilang itu kan bikin menu doang, ibu-ibu semua ngerjain itu kali. Sebagai ibu-ibu kan aku protes. Tapi menurut mereka beda, Mbak. Dia bilang, kalau menurut aku sama aja. Menurut mereka enggak beda. Kalau bikin menu tuh kita punya menu terus kita masak. Kalau meal prep tuh enggak. Mereka punya set menu untuk seminggu. Semuanya dimasak Sabtu Minggu. Udah gitu masuk kulkas. Nanti tinggal dipanasin atau dicemplung-cemplung. Bahan mungkin ada 3 bahan makanan yang bisa dipakai untuk 2 atau 3 menu. Bisa kayak gitu. Jadi serba praktis dan simple. Dan lebih bisa mengendalikan apa yang dibelanjain. Plus food waste-nya rendah. Yang tadi Dina bilang masak jadi lebih mahal itu karena food waste-nya tinggi kan. Nggak kemakan, leftovernya keburu basi, sayurnya keburu busuk. Nah, itu terjadi ketika menyusun menu atau meal prep-nya tuh nggak rapi. Jadi mulailah dari menyusun menu. Itu ilmu tingkat tinggi menurut gue. Yang ibu-ibu semua, kita udah melakukan itu sejak awal zaman gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali anak sekarang yang belum kenal. Ya udah yuk kenalin, bikin menu dan meal prep. Oh, berarti harus tahu dulu mau masak apa ini ya, Kak ya. Seminggu ke depan ini mau masak apa sih gitu. Iya, kadang saya juga aku sampai bikin kartu-kartu aja. Loh. Aku sampai bikin kartu-kartunya. Kartu menu. Oh. Jadi nanti anak-anak ada nggak kartunya kayak apa, Kak? Ada di bawah, nggak ada di sini. Nanti aku fotoin aja buat kamu ya. Jadi anak-anak bisa ambil kartu. Oke, Mama mau menunya yang ini buat besok. Jadi baru bahannya diturunin dari kulkas gitu sampai bikin kayak gitu. Gemes banget. Kalau aku sukanya kayak ngelihat, oh ada tahu nih kayaknya enak nih nanti bikin tahu ini kayak gitu, gak yang direncanain dulu mau bikin apa, mau menu apa gitu. Mungkin kalau penduduk yang nggak banyak nggak masalah kayak gitu, tapi begitu jumlah orangnya banyak udah nggak bisa kayak gitu. Benar-benar kita udah beroperasi kayak pabrik gitu, tau gak sih, harus teratur apa yang keluar duluan, apa yang belakangan. Jadi aku tahu mana yang mau dimasak duluan, mana yang dimasaknya belakangan karena bahannya yang itu lebih cepat rusak gitu misalnya. Ini buat ibu-ibu ini esensial banget sih, hal-hal esensial yang kadang-kadang. Dan biasanya ibu-ibu udah tahu dan mereka pasti ngetawain, Liguina cuma ngomong gitu doang, kita juga tahu. Padahal nggak semua orang sadar. Iya. Tadi ada yang ngomong nih, iya nih Kak, saya jadi beli banyak peralatan dapur, pisau-pisau, beli daging gitu-gitu. Mendadak domestik semua ya. Mendadak domestik, bener. Tapi nggak apa-apa, menurutku justru dengan pandemi dan bisa di rumah aja, yuk kita menemukan skill baru. Nah, skill baru yang laki-laki dan perempuan akan sangat rasakan manfaatnya adalah memasak. Secara finansial memasak itu penting banget menurut aku. Oke. Ini ada yang ngomong, tapi susahnya kalau mau buat menu seminggu dengan beli bahan tapi nggak punya kulkas untuk anak kos, pasti belinya sedikit yang cuma bisa bertahan lama 2 hari maksimal.
Betul, itu akan jadi lebih sulit karena nggak punya kulkas. Aku juga nggak tahu kalau kulkas aku itu nggak ada bagaimana. Bahkan aku sudah mulai mengeluh, kulkas aku kurang besar gitu. Eh, Beli lagi Kak, nggak apa-apa ya, Kak. tapi jadi kadang-kadang tuh kita nyiapin makanan-makanan yang memang bertahannya lebih lama. Misalnya aku ada tongkol yang udah jadi masuk kulkas itu bisa dipakai lebih lama, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, Kak, sekarang kita ngebahas tentang financial business nih. Kita Ya. move ke financial business. Kalau dari sisinya Kak Wina sendiri, dapat ini gak sih Kak, efek-efek tertentu dari pandemi ini di bisnisnya Kak Wina? Oh, drama, kita drama. Jadi bulan Maret begitu Presiden Jokowi bikin pidato bilang kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, aku langsung order sama tim HR, sama finance. Oke, mulai hari itu kan malam minggu ya, aku ingat ya. Oke, mulai hari Senin semua nggak boleh masuk ke kantor. Terus anak-anak protes, Bu, kita masih harus ngambil barang, mesti harus ngambil dokumen, ngambil laptop. Ya udah, Senin boleh masuk kantor, tapi jangan ketemuan langsung pulang. Aku bilang gitu, karena aku khawatir kalau mereka ke kantor terpapar di jalan kan, kalau kena virus di kendaraan umum. Apalagi Jakarta kan banyak kota satelit kan. Misalnya ada anak kantor aku dari Bekasi gitu kan, aku khawatir. Jadi akhirnya Selasa lah kita baru efektif benar-benar ada di rumah aja. Dan di minggu itu kita dapat kabar semua dirumahkan, berarti baru sadar bukan cuma kantorku yang dirumahkan, semuanya dirumahkan. Perusahaan-perusahaan klien-klien kami juga dirumahkan, artinya semua proyek batal. Dan begitu semua proyek batal, omset kita hilang dong. Yap. Nah, kalau omset hilang, yang aku harus lakukan pertama adalah menyelamatkan cash reserve. Memastikan kita punya uang cadangan untuk minimum 3 bulan ke depan sambil berjuang supaya punya omset baru lewat kelas-kelas online. Dan yang keputusan terberat yang kami lakukan adalah menutup kantor fisiknya QM Financial di bulan April. Dan itu heboh karena di hari kita harus bongkaran kantor itu PSBB berlaku. Nah, itu drama lah pokoknya. Jadi salah satu efek pandemi COVID adalah aku harus mengorbankan kantor yang adalah rumahnya anak-anak untuk kita meeting, untuk kita ketemu, untuk kita kerja, itu kita korbanin. Udahlah, kita nggak perlu kantor fisik, kita kerja dari rumah aja sementara, cuma nebeng alamat aja di sebuah coworking space supaya cash reserve kita kuat. Jadi dengan begitu aku bisa menghindari PHK, aku bisa menghindari potong gaji, dan aku menghindari THR-nya batal bayar. Jadi sampai hari ini karyawan masih bisa gajian terus, gajian normal, dan THR-nya terbayar penuh. Itu yang kami lakukan Maret, April, Mei. Oh, berarti kantor fisiknya udah nggak ada gitu ya Kak ya? Nggak ada, kita nebeng alamat aja udah. Oke. Kan ada saudara suka ada bercandaan nih Kak di kalangan pebisnis. Di balik THR karyawan, ada pengusaha yang ketar-ketir cari pinjaman. Pernah dengar nggak itu Kak? Pernah, dan aku pernah ngalamin kok. Aku udah pernah dalam 17 tahun mengatur bisnis ini, aku udah 2 kali minjem buat THR. Dan sebenarnya tuh hal kayak gini tuh sehat nggak sih Kak buat dilakukan? Menariknya adalah THR itu kan ada tiap tahun ya. Tapi kenapa setiap mau bayar THR deg-degan? Bukankah itu terjadi tiap tahun? Jadi harusnya udah siap dong tiap tahun kan? Iya, makanya ya lumayan lah dalam 17 tahun aku cuman mesti minjem itu 2 kali karena di tahun-tahun yang lainnya tuh rapi gitu. Jadi ada tahun-tahun di mana keuangan perusahaan nggak kuat, akhirnya kita harus minjem dulu untuk THR. Tapi terbayarnya cepat sih dalam waktu yang cukup singkat. Jadi bisa beberes gitu. Artinya harusnya seperti keuangan pribadi, kita tuh harusnya bikin rencana. Kapan ada penghasilan yang masuk, kapan ada pengeluaran. Ada yang penghasilannya bulanan, ada yang pengeluarannya bulanan, ada penghasilan tahunan, ada pengeluaran tahunan. Itu berlaku untuk bisnis dan juga berlaku untuk pribadi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau pinjem tuh nggak apa-apa ya Kak ya? Actually. Kalau emang tahu butuh cara banget. bayarnya. Kalau tahu cara bayarnya. Jadi waktu aku dulu pinjam uang ke bank untuk bayar THR, aku tahu akan ada project. Jadi waktu itu kejadian adalah ada satu project yang invoice-nya mundur. Jadi harusnya kita udah tahu kita drama itu kan pasti banyak banget ya pemilik bisnis yang itu gue banget gitu. Kita punya project yang invoice-nya harusnya masuk misalnya bulan Januari, THR-nya bayar bulan Maret, tahu-tahu itu invoice mundur ke Juni. Pasti ada deh yang merasa kayak gitu kan. Atau bahkan ada yang invoice-nya udah ulang tahun, kayak setahun kemudian baru dibayar. Mungkin ada yang kayak gitu?
Ulang Nah, tahun. ulang tahun ada istilah-istilah di dalam pemilik bisnis. Invoice lu apa kabar? Invoice gue ulang tahun gitu. Ada yang invoice-nya Oh goib, ya udah ya nggak ya tahu ada ya di ya mana ya. gitu. Nah, jadi waktu itu aku tahu akan ada invoice-nya masuk dalam 2 bulan, sehingga kita bikin pinjaman tapi short term karena abis itu ada payment yang masuk sehingga bisa nutupin lagi. Artinya gini, utang itu adalah pinjaman dan semua pinjaman datang dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembalikannya kembali. Artinya kalau mau ngutang harus tahu bayarnya mau pakai apa. Jadi big no-no di pribadi maupun bisnis kita ngutang tanpa tahu nanti bayarnya pakai apa. Nggak bisa nantilah gitu. Tadi kan aku udah bilang ya, nantilah bayarnya nantilah, nggak bisa kayak gitu. Mendingan jualan kenceng dapat omset buat membiayai sesuatu daripada kita harus ngutang. Tapi memang kejadiannya aku pernah harus ngutang. Dengan catatan aku tahu mau bayarnya kayak apa. Jadi yang bahaya tuh sekarang adalah dengan pandemi COVID, ada pemilik bisnis yang merasa demi karyawannya bisa THR dia minjem uang, padahal perusahaannya udah nggak nyetak omset 2 bulan. Nah itu nggak masuk akal. Nah yang kayak gitu nggak masuk akal. Gitu. Jadi jangan maksain ngutang. Oke oke, dan kalau nggak bisa ya nggak ngasih THR juga nggak apa-apa gitu ya kak ya. Diskusi sama sama karyawan. Aku Tergantung timnya. sebelum yakin bisa bayar THR, anak kantor aku kumpulin loh. Aku kumpulin terus aku ceritain kondisinya. Kita cuma punya uang untuk bulan kesekian. Jadi kalau omsetnya nggak membaik, kalau digital conversion nggak jalan di bulan kesekian, kita akan mulai mengurangi penghasilan karyawan, akan potong gaji dan THR masih tanda tanya. Alhamdulillahnya timnya kompak dan merasa oke. Kalau gitu caranya kita fight di bulan Maret April supaya Mei aman dan itu terjadi gitu. Kalau karyawannya nggak di brief kayak gitu, mereka kan ongkang-ongkang santai-santai aja nanti gue THR ini terima. Tapi semua Iya iya iya. sama-sama punya urgensi bahwa ini ada COVID. Kalau ada COVID ini kejadian luar biasa, kita harus fight sama-sama. Jadi bisa bayar THR itu menurut aku sebuah prestasi untuk semua perusahaan yang sekarang lagi berjuang melewati pandemi COVID-nya. Tidak semua perusahaan bisa melakukan dan nggak berarti yang tidak bisa melakukan itu jelek, tapi memang masing-masing bisnis pasti ada perjuangannya sendiri-sendiri. Dan kalau sampai tidak bisa bayar THR pun mulai diskusi nih sama tim manajemen intinya apa yang mau dilakukan dengan keuangan usahanya. Oke, berarti di communicate ya kak ya. Mm-mm. Ada yang tanya dari Etrania Asegaf, Kak Wina, Hai Rania. Ini di penghasilan Surabaya tahunan nih dalam Rania. bisnis, contohnya seperti apa ya Mbak Wina? Penghasilan tahunan dalam bisnis itu kalau ada yang punya proyek-proyek besar setiap tahun, tapi itu kan memang tergantung bisnisnya kayak apa ya. Jadi bisnis itu sepengetahuan aku ada penghasilan grosir, ada penghasilan retail, ada klien korporasi, ada klien individu. Nah, ada B2B, ada B2C. Jadi kita misalnya nih, ada teman-teman aku yang industri fashion, jualannya tuh kelihatannya cuma jual baju satu-satu. Padahal ternyata big chunk of their money itu bikin seragam buat karyawan pabrik. Nah itu nggak kelihatan tuh. Nah ternyata dia korporasinya adalah seragam pabrik. Yang ada di butik itu ternyata etalasenya aja. Dijual satu-satu syukur kalau untung. Tapi sebenarnya dia big chunk-nya itu. Jadi ketika Rania tanya penghasilan tahunan tuh apa? Kalau di perusahaan tuh bisa jadi seasonal. Misalnya seasonal, lagi bulan puasa seasonal yang laku apa? Lagi quarter 4 nih menuju Desember yang laku apa? Atau ada perusahaan-perusahaan yang memang baru keluar budget itu Agustus, maka si bisnis-bisnis kecil yang support perusahaan itu tahu penghasilan tahunan mereka akan cair semuanya di Agustus, misalnya kayak gitu. Oke, jelas ya Kak Rania. Ada lagi yang tanya Kak, Kak, jika ada dana yang rencananya untuk mengembangkan usaha tapi kena pandemi ini, apakah lebih baik dana disimpan dalam bentuk deposito atau ada saran yang lainnya? Sebetulnya aku nggak berani ngasih saran-saran karena kita nggak pernah tahu ke depan mau jadi apa. Ada dua school of thoughts ya. Jadi opsi yang pertama adalah kita menghentikan semua investasi karena kita nggak nyaman, kita takut. Wajar loh untuk takut investasi. Kita nggak usah menghakimi orang yang menolak investasi. Tapi isunya adalah gini, kalau kamu menolak investasi, tolong uangnya jangan dipakai masuk ke tabungan dan deposito jadi dana darurat atau cash reserve selama pandeminya berlangsung. Opsi yang kedua adalah kamu memang udah punya dana darurat yang cukup, keuangan perusahaan juga sehat, ada omset yang terus berjalan, artinya uang ini bisa diinvestasikan. Kalau itu yang menjadi dasar, boleh untuk berinvestasi. Jadi silakan apa yang mau dilakukan, mau yang mana.
Yang pasti kalau aku sih sekarang lagi berusaha supaya dana darurat itu sedikit lebih tebal. Tambah lagi supaya napas buatannya lebih panjang. Mhm. Tapi sebenarnya untuk dana-dana darurat pribadi nih Kak, sebenarnya tuh yang benar itu minimal berapa kali gaji Kak? Nggak ada bener nggak salah sih. Sebenarnya Hmm. ada teorinya. Teorinya tuh bilang gini, Hmm. kalau single kali 4, pengeluaran bulanan dikali 4, kalau couple Hmm. kali 6, kalau punya anak 1 kali 9, punya anak 2 atau lebih, atau kerja freelance, atau jadi dokter, pengacara, arsitek, pemilik bisnis kecil, yang kerjanya by project, itu dikali 12. Kenyataannya pas praktik tiap orang beda-beda, Din. Jadi ada yang memang sanggupnya cuma sekali, ada yang sanggupnya 3 kali. Surprise-nya adalah aku punya temen yang aparatur sipil negara, berarti kan penghasilan dia tetap ya. Nah, dia tuh khawatir sama tukang pijetnya dia. Jadi dia tanya, "Eh, Pak, Mbak gitu ya, gimana selama pandemi COVID kan nggak bisa praktik mijet, jadi Mbaknya gimana? Oh Bu, jangan khawatir, saya tuh selalu simpen kalau ada tips, ada bonus dari pijet, saya simpen. Jadi sebenarnya saya punya uang untuk hidup 12 bulan. Tukang pijet aja sanggup punya untuk 12 bulan, ini Iya, prestasi iya, menurut iya. aku. Jadi Iya, jangan benar 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 dianggap benar. punya dana darurat itu haknya orang kaya atau orang yang pengetahuan finansialnya tinggi banget. Enggak, itu dari kesadaran diri dan disiplin aja seorang tukang pijet bahkan punya dana darurat yang lebih besar dari kita gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak punya dana darurat sama sekali gitu dan Mm-mm. tiba-tiba udah terlanjur COVID gitu ya dan Ya, apa ya finansial dia udah mulai apa ya udah mulai membahayakan lah gitu. Itu tuh apa yang harus dia lakukan Kak? dagang. Tetap dagang ya? Jadi sebenarnya intinya adalah memastikan ada uang masuk. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi kalau kita udah nggak punya pekerjaan, dana darurat nggak ada, kan bahaya ya. Maka yang perlu Ya. dilakukan adalah dagang. Yang bisa didagangkan pertama adalah lihat dulu adakah aset kita yang kita siap untuk dilepas. Ini udah habis ya, karena udah nggak ada penghasilan, udah nggak ada dana darurat, jadi udah nol nih minggu depan nggak makan nih. Maka cek dulu mana yang paling cepat aset kita yang bisa dicairkan. Apakah perhiasan, apakah emas, atau punya kendaraan bermotor yang harus dijual, itu yang didahulukan. Sesudah itu kalau mau dagang, nggak harus pakai modal loh, bikin pakai sistem PO juga boleh. Jadi nggak ngemodal kan kalau kayak gitu. Ya, 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 Asalkan ya. kamunya amanah, nggak kabur bawa duit orang, kita bisa jalanin dagang dengan sistem PO. Oke. Ada yang tanya dari @aldila Kurniawan. Cara perhitungan dana darurat untuk single dikali 4 itu gimana cara hitungnya Kak? Nah, pengeluaran kamu tuh apa aja, terutama untuk cicilan utang sama rutin. Dua utama aja itu berapa? Misalnya angkanya itu 5 juta gitu. Maka 5 juta kali 4, 20 juta. Berarti target dana daruratnya adalah 20 juta. Tidak harus disiapkan hari ini, tapi jadi kita tahu, oke, kalau target dana daruratnya 20 juta, aku sekarang nabung deh sejuta selama 20 bulan untuk mencapai 20 juta gitu ceritanya. Oke. Dan konsisten ya Kak ya? Konsisten. Jadi kan dana darurat itu harusnya sekarang udah ada. Kita baru ngomongin Iya. dana darurat pas udah darurat. Salah dong. Iya. Harusnya dana darurat tuh udah dari 2 tahun yang lalu dikumpulin. Jadi Iya, sekarang udah ada benar, hasilnya. benar, benar. Tapi kan nggak ada kata terlambat ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang belum pernah punya dana darurat, nggak apa-apa, mulai aja. Jangan berpikir ya aku nggak punya. Ya iya, harusnya tuh dilakukannya kemarin udah lama gitu. Ya udah, pokoknya mulai aja, mulai menyisihkan. Caranya gampang. Ini rekening gajimu, buka satu rekening lagi, terus setor ke situ, udah gitu aja. Itu dana darurat kamu, gitu. Oke. Berarti bisa kayak saldo 0 rupiah gitu ya kayak saldo 0 rupiah kita tuh berapa gitu. Itu tuh bisa jadi Kita dana mulai dari darurat. nol ya, gitu. Iya, kita Ya, mulai kita dari mulai dari nol. nol. Ya, nggak apa-apa. Tapi pokoknya mulai sekarang aku bisa menyisihkan 100.000, menyisihkan 500.000, menyisihkan 1 juta. Itulah dana daruratmu. Oke. Tapi kalau dana darurat itu tuh boleh nggak sih diputar lagi Kak? Sebetulnya dana darurat itu logikanya harus disimpan di produk yang resikonya serendah mungkin dan seliquid mungkin. Sehingga teorinya dana darurat itu hanya disimpan di tabungan, deposito, kalau reksadana hanya yang pasar uang, sama emas yang logam mulia. Udah cuma 4 itu lagi, nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya dana daruratnya diputar ke bisnis, lah kan duit bisnis nggak bisa ditarik anytime. Dana daruratnya masuk ke saham, kalau minus mau apa kita? Nah, jadi makanya dana darurat cuma bisa disimpan di 4 produk itu dan dibikin kayak kue lapis aja. Lapis pertama tabungan, lapis kedua deposito, lapis ketiga reksadana pasar uang, lapis keempat emas logam mulia. Jadi kalau ada emergency tuh dicairinnya satu-satu. Jadi kalau udah cairin emas nih berarti udah bottom nih. Oke.
Kak, kita balik lagi ke bisnis ya Kak ya. Ya, oke. Satu pertanyaan Kak. Eh, dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan krisis efisiensi seperti ini dan hampir ya banyak perusahaan yang turun dengan sangat signifikan gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan step by stepnya untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik? Mungkin ada yang sudah apa ya, sudah terlambat dan baru tahu sekarang gitu misalnya Kak. Apa yang Ya. harus mereka lakukan kalau mereka sudah terlanjur turun gitu? Aku ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama, siapin dulu mindset kita sebagai pemilik bisnis. Ini lagi krisis, berarti kita harus sense of crisis-nya ada dulu nih. Urgent, oke, sama-sama ya, mesti kayak gitu. Nggak bisa, nggak apa-apa, nanti juga beres. Nggak bisa kayak gitu, karena ini lagi krisis. Jadi cara kita beroperasi saat krisis itu beda. Punya tim crisis, bener-bener yang kita harus ngejar omset berapa, kita harus nyiapin apa. Jadi waktu terjadi pandemi COVID-nya, yang dilakukan di kantor aku adalah ada satu tim yang memang tugasnya adalah, oke, tugas kamu adalah nutup kantor. Dia bikin tuh step by step nutup kantor tuh kayak apa. Yang boleh datang ke kantor cuman boleh berlima. Jadi hari ini 5 orang datang beresin kantor, besoknya 5 orang lagi datang beresin kantor, besoknya lagi 5 orang beresin kantor. Karena kita menghindari lebih dari 5 orang ada di dalam satu ruangan tertutup, itu resiko virusnya bahaya gitu. Contohnya kayak gitu. Lalu aku ada satu tim yang memang mengurusi, oke, kontak semua klien korporasi yang udah batal project tatap mukanya, training tatap muka, cek sama mereka, mau nggak kita bikin training online, tawarin. Sehingga kita punya funnel baru. Karena tadi kan sales funnel aku hilang total gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan ketika si pemimpin bisnisnya punya sense of crisis, dan itu dia komunikasikan dengan baik ke bawah, satu timnya bergerak semua dong. Mulai dari yang mau ngeberesin bongkar kantor, menyelamatkan cash kan itu sebenarnya yang dia lakukan, sama tim yang memang harus cari uang cash masuk lagi ke dalam bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita periksa tadi apa sih sebetulnya yang dihadapi sama calon pembeli kita. Berhenti berpikir this is about me, it's not. This is about your buyer, or your consumer. Ini tentang si pembelimu. Dan ini nasihat bisnis yang aku dapetin dari semua mentor-mentor bisnis aku adalah jadilah leader yang decisive. Leader yang memang tahu dia mesti ngapain. Tapi ternyata untuk leader itu bisa melakukan keputusan, dia perlu data. Jadi ngecek pembeli kita tuh kayak apa. Kalau mau konversi ke online, orang yang suka online itu yang tipe kayak apa sih? Pasti beda kan? Tidak semua perusahaan siap loh untuk konversi online. Perusahaan yang masih old school, nggak jalan online ya kan? Benar. Oke, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah ngecek. Makanya tadi yang aku bilang 4 tadi ya. Ketika kliennya harus di rumah aja, dia mesti ngapain? Ketika harus ngomongin yang penuh dengan kesehatan dan keselamatan, mesti apa nih? Yang digital gimana dan yang empati. 4 ini yang kita kerjain untuk ngecek pembeli kita tuh masuknya dari 4 ini yang mana. Yang ketiga adalah strategi finansialnya mau seperti apa. Ada strategi grow, ada strategi defense. Kalau sadar diri ini lagi krisis, kita akan melakukan strategi defense. Strategi defense itu adalah harus punya cash reserve berapa bulan ke depan. Misalnya ya, Januari, Februari, Maret kan udah hancur tuh, quarter 1. Quarter 2 itu kan April, Mei, Juni nih. Oke, yuk kita cek. Kita punya cash reserve untuk hidup sampai Juni nggak kalau nggak ada omset? Oh ada, oke. Sekarang kita fight lagi nih. Salesnya udah jalan, cek. Kita punya cash reserve sampai September apa enggak? Aman. Cash reserve quarter 3 beres. Lanjut. Kita kejar lagi supaya punya cash reserve sampai Desember yuk. Jadi bikin tuh bener-bener uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Itu namanya cash flow projection. Dari quarter 1 sampai quarter 4. Akan kelihatan tuh. Kalau omsetnya nggak nyampe, kita akan minus di bulan apa. Jadi itu tuh yang kayak bisnis nih akan mati, nggak bisa beroperasi di bulan apa. Itu yang dimaksud dengan urgensinya. Harus tahu cash kita aman atau enggak. Jadi misalnya aku tahu kantor aku punya uang sampai bulan apa, dan aku tahu omset itu jalannya berapa setiap bulan. Sehingga setiap minggu tim finance aku tuh kasih laporan. Mbak, saat ini kita bisa hidup sampai bulan apa, sampai kayak gitu, Din.
Udah Sehingga tahu si ya. udah tahu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba nggak ada duit, nggak ada. Kita udah tahu bulan apa harus Hmm. bayar asuransi kesehatan karyawan, bulan apa harus bayar pajak, bulan apa harus bayar THR, itu udah tahu. Jadi benar-benar kelihatan cash flow tuh amannya sampai bulan apa, dan kita tahu oh omset di bulan ini bisa nyampe target. Yang bulan depan gimana? Yang bulan depan gimana? Sehingga aku bisa bilang kantor aku nih sekarang lagi kerja untuk nembusin kita bisa hidup sampai Desember. Bayangin betapa tenangnya dan fokusnya kerjanya ketika kita tahu cash reserve itu untuk sampai bulan apa. Karena kalau cash reserve-nya udah cukup, semua sisa jualan itu udah profit dong. Kira-kira kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 ya. Yang pertama adalah mindset pemilik bisnisnya benerin dulu. Yang kedua adalah periksa kebutuhan pembelinya. Fokusnya tuh ke situ. Kalau bingung, ngobrol sama pembelinya, tanya sama pembelinya. Yang ketiga, kamu mau bikin strategi finance-mu seperti apa? Dan kebanyakan akan ada di level defensif. Mungkin ada yang growth ya, kayak yang kebutuhannya adalah kesehatan, obat-obatan, itu mungkin akan growth saat ini ya. Tapi sebagian besar kan ada di defensif. Nah, kalau yang defensif kita nggak mikir rekrut orang, kita nggak mikir bikin kantor 3 kali lipat lebih besar, kita nggak mikir mau invest kemana-mana, kita benar-benar punya cash reserve sampai kapan. Dengan begitu, kita bisa melewati badainya dan beresin puing-puingnya belakangan. Oh, nice. Berarti actually dari awal itu cash flow projection itu tuh penting banget ya Kak Wina Penting ya? banget, penting banget. Jadi kalau banget. defense tuh udah nggak mikirin profit, Din. Kalau defense lupain profit 2020. Pokoknya yang penting kapalnya nggak karam gitu. Iya, ya benar-benar. Nanti tetap survive, tetap nafasnya lebih panjang lagi gitu ya Yes. Kak ya? Nah, kalau di masa seperti ini di perusahaan ada nggak sih Kak budgeting yang perlu diprioritaskan dan pos-pos yang perlu diganti? Ya, ada nih mungkin yang familiar sama profit and loss statement, aku takut waktunya habis ya Din, karena kan kita cuma punya sejam bukan? Yang cepat aja ya. Kamu kasih kode ya. Ada omset. Ini dari profit and loss statement ya. Ada omset dikurangi ongkos variabel itu sama dengan margin, dikurangi ongkos tetap sama dengan profit atau loss, laba atau rugi. Nah, pada saat lagi kayak gini, defense itu artinya mengurangi sebanyak-banyaknya ongkos tetap dan konversi sebesar-besarnya ke yang variabel. Ini kalau yang defensif ya. Kalau yang lagi nggak defensif mah nggak perlu gitu. Dan keadaan normal nggak harus gitu-gitu amat. Tapi karena ini kita defense, yang penting kita bisa melewati badainya, ongkos tetap mana yang bisa dikurangi supaya cash flow aku aman. Nah, sayangnya 2 yang paling besar untuk ongkos tetap itu adalah karyawan sama sewa. Nah, itulah kenapa bisnis-bisnis akan pasti banyak akan tutup kantor fisiknya, atau yang paling berat adalah melakukan pengurangan pegawai, PHK, memotong gaji, atau gagal bayar THR, unfortunately. Tapi ternyata ini bisa dilakukan tanpa PHK. Aku ada temen yang bisa gue bisa mengurangi nggak PHK dengan mengurangi ongkos tetap. Caranya adalah semua dipanggil dan dikasih tahu owner nggak gajian untuk 6 bulan ke depan. Kalian gajinya semua pukul rata dari atas ke bawah, potong 30%, tapi kita nggak ada PHK. Sehingga satu perusahaan itu oke bos, ayo kita kerjakan ini bersama-sama gitu loh. Nah, cara-cara seperti itu jadinya memang sangat membutuhkan apa coba? Mindset ownernya kan. Karena opsi-opsi gini, seperti itu ya. Kalau ownernya tahu apa yang dia mau dan tahu apa yang dia mau lakukan, dia bisa ngomong ke manajemen level pertama, ini yang gue mau lakukan, ayo bantu gue menyusun strategi. Tapi kalau dari awal ownernya juga bingung, takut, nggak tahu mesti ngapain, turun ke bawah bingung, makin ke bawah makin bingung. Makanya aku pikir sebelum kita ngomongin strategi finance, aku ngajakin teman-teman untuk satu, oke, sebagai pemilik bisnis, aku siap apa enggak? Dan aku tahu ini menakutkan. Ya. Mari berpegangan siap atau enggak ya? Ya, aku jadi siap atau enggak gitu. Cari data untuk bisa ngecek sehingga mengambil keputusannya itu ajak. Karena gue tahu rasanya mengambil keputusan itu serba bingung karena nggak tahu datanya. Aku tuh telat, sebenarnya harusnya aku bisa nutup kantor lebih cepat dan menyelamatkan uang perusahaan lebih banyak. Tapi waktu itu kan nggak tahu lockdown apa enggak. PSBB baru tahu belakangan. Jadi benar-benar bingung ini tuh gimana sampai akhirnya oke,
yuk kita ambil keputusannya. Menurutku itu aku agak terlambat, baru April aku bisa ngambil keputusan. Padahal aku harusnya bisa mengambil keputusan itu dari Februari. Tapi karena nggak tahu kan, datanya juga nggak ada. Akhirnya baru mengambil keputusannya di bulan April. Oke. Kak, saya boleh nggak nanya satu pertanyaan lagi? Dan ini sebenarnya ada out of context dari keuangan bisnis ya. Oke. Ini saya dapat banyak komen juga dari tadi dan juga pertanyaan dari teman-teman saya yang juga pada nontonin live ini. Ini, kalau Lebaran suka ditanya, kapan nikah? Nah, terus ini saya juga penasaran soalnya nih Kak. Dan udah gimana kalau mau mulai tahun mau merencanakan nikah? Nih misalnya pas banyak ya kayaknya yang udah mau merencanakan nikah 1 atau 2 tahun ke depan. Dan gimana sih caranya mempersiapkan finansial untuk persiapan nikah di saat seperti ini nih Kak? Yang juga kita juga harus survive gitu kan, untuk tetap sehat, tetap aman gitu. Ada nggak sih aspek-aspek yang harus dipertimbangkan? Inilah saatnya untuk menikah tanpa harus ngundang sepupu mamah yang kita nggak gitu kenal. Bener banget. Bener banget. Iya kan? Ya nggak sih? Kalau dalam kondisi normal, aku orang Sunda ya ibuku ya, nggak mungkin nggak ngundang sepupunya mamah yang kita sebenarnya nggak kenal-kenal amat, gitu nggak mungkin. Kelar, dibuang dari keluarga kalau lo nggak ngundang sepupu 2 kali 3 kalinya mamah. Tapi lagi kondisi COVID-19 kita bisa bilang, mohon maaf, hanya undang keluarga inti aja. Maka biaya menikah itu bisa serendah-rendahnya yang kamu mau hanya di periode COVID ini. Jadi merencanakannya nggak usah nanti. Kalau mau sekarang, laksanakan sekarang. Wah, oh gitu ya Kak ya, berarti kayak nggak usah nunggu-nunggu tapi dengan resepsi. syarat mampu ya, artinya udah siap lahir batin ya, karena nikah itu bukan solusi loh, nikah itu masalah baru lagi nanti di depan. Tapi kan tadi kamu ngomonginnya kan biaya nikahnya. Aku soalnya 2 minggu yang lalu baru menghadiri pernikahan pandemi pertamaku, temen aku menikah di gereja, dan yang datang itu cuma keluarga inti sama pastornya, that's it, kita semua ada di Zoom. Wow. Tapi dandan, kita semua dandan. Kita semuanya dandan, dress code, dan sesudah itu kita foto rame-rame di Zoom. Gitu, sampai bisa kayak gitu. Dan ini menurutku kesempatan bikin nikahan yang paling hemat dengan alasan lagi pandemi gitu. Wow, oke. Berarti nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah pusing-pusing karena kita kapan juga lagi? Nggak usah ngundang 1.000 orang. Bener, dan nggak pasti juga ini kapan selesainya ya kan, daripada lo nggak nikah-nikah. Iya, daripada nggak nikah-nikah, kebelet nikah, udah mending lo buruan aja. Jadi gini, daripada kita nunggu-nunggu, ini untuk semua sih, mau bisnis, mau pribadi, mau nikah, mau beli rumah, pikirinnya gini, kapan pandemi selesai, aku akan melakukan sesuatu. Gak usah mikirin gitu, sekarang yang bisa dilakukan apa? Terutama untuk para pemilik bisnis, ini makin relevan kan, berhenti berpikir pandeminya akan selesai segera. Gimana sekarang caranya kamu bisa survive saat pandeminya berlangsung? Oke. How to survive kayak pokoknya yang pertama, prioritas pertama ya Kak ya. Oke, nice banget. 1 jam Kak sudah selesai kita. Gak kerasa ini ya. Ini rasanya cepet banget, aku gak mau selesai Kak. Aku mau ngobrol seharian sama Kak Wina, ya ampun. Kita bikin lagi nanti kapan-kapan. Kita bikin lagi ya Kak ya, nanti ya, setuju ya. Ntar kita collab lagi sama Santara ya Kak ya. Makasih ya guys. Mantap banget. Makasih banget Kak Wina atas waktunya sharing-sharing sama. My pleasure. Salam buat semuanya, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, semoga Kak Wina juga selalu sehat, keluarga juga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya. Thank you Dina, thank you Santara. Thank you Kak Wina. Dadah. Dadah, makasih. Bye. Bye. Nah teman-teman semua, itu tadi live bersama Kak Wina. Ya ampun, aku seneng banget dan ngomongin finansialnya juga sangat-sangat detail, sangat-sangat helping kita semua. Dan kurang kan waktunya? Iya kurang banget, jadi tunggu aja. Saya juga pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Wina. Jadi teman-teman yang pengen ngundang siapa lagi live-nya, mungkin bisa komen ya, atau bisa komen di postingannya Santara. So, terima kasih semuanya yang udah pada join live Santara malam ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita jumpa lagi di another live. Besok akan ada live bersama Pak Mardani Alisera. Jadi pasang alarmnya juga dan itu jam 4 sore. So, see you teman-teman semuanya. Thank you. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia. Semoga selalu dilancarkan semuanya. Selamat malam. Saya Nadine Agis nih pamit undur diri. Terima kasih. Dah. Pinjol, ada yang punya utang kartu kredit, please beresin, udah nggak usah nabung-nabung dulu, beresin dulu utang pinjol sama kartu kreditnya. Di bawah itu
alokasi untuk cicilan KPR-nya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Jadi lebih banyak saldo di rekening untuk debit KPR-nya itu lebih aman sebetulnya buat keuangan kita. Yang kedua adalah mungkin ada yang bisa dipakai untuk investasi. Investasi yang jangkanya pendek-pendek ya. Misalnya untuk anak mau masuk sekolah atau mau dana menikah dalam waktu 1 tahun 2 tahun atau mau DP rumah, itu semua tujuannya jangka pendek. Nah, kalau seperti itu nyimpennya tuh nggak bisa sedikit-sedikit, nyimpennya tuh angkanya besar-besar, tapi jangka pendek di produk yang resikonya rendah. Sehingga nggak bisa tuh setor sedikit-sedikit. Maka porsi THR dialokasikan untuk investasi atau menabung itu jadi bagus karena untuk pooling sebanyak-banyaknya buat tujuan jangka pendek. Jadi resikonya rendah tapi setornya gede. Yang lainnya mungkin bisa juga alokasi untuk tolong-menolong yang lebih banyak. Karena dengan kondisi COVID kayak gini, kita ingin memastikan bagian berbaginya tuh terjadi lebih besar. Itu contoh aja penggunaan THR. Jadi nggak ribet sih menggunakannya THR tahun ini karena logikanya yang berlebih THR-nya harusnya punya porsi THR yang nganggur dan bisa dialokasikan buat yang lain. Oke, itu yang buat yang dapet THR full nih, misalnya bulan ini dengerin kata Gwina, bayar utangnya. Lunasin. Lunasin woi, lunasin. Oke. Kalau dari sisi yang tidak dapet THR nih Kak, Ya. Kan ada itu kan tadi ada sisi yang berbahagia gitu kan, masih bisa mengatur pos-pos pengeluaran gitu. Kalau dari sisi yang kurang berbahagia, ada beberapa yang kena layoff karena perusahaannya terdampak pandemi gitu. Mungkin dia dapat pesangon atau dapat sisa gaji yang terbatas. Itu gimana caranya bertahan hidup Kak? Dengan Ya, yang itu? pertama adalah ngitung dulu. Sebenarnya aku ada namanya 7 langkah kalau kita terima pesangon. Tapi mungkin itu pembahasannya bisa 2 jam sendiri. Yang gampang aja dulu dari situ ya. Fungsi utamanya terutama kalau udah nggak punya penghasilan adalah tolong titip, jangan nambah masalah baru. Jadi nggak tahu kenapa aku sering ketemu orang ketika nggak punya uang, solusi dia adalah ngutang. Itu buat aku nggak masuk akal. Harusnya kalau kita nggak punya uang, ya jangan ngutang karena kalau kita nggak punya penghasilan dan ngutang, nanti balikin utangnya pakai apa? Jadi ini adalah bagian dari kebiasaan nggak punya rencana kan? Yap. Udah cepet aja deh, ngutang aja dulu, nanti gimana? Lihat aja nanti, bismillah gitu jawabannya. Padahal itu nggak masuk akal gitu loh. Harusnya yang kita lakukan, jadi gini, kalau nggak punya uang, solusi tercepat yang tidak gampang adalah dagang. Bukan ngutang. Nah, ternyata nih Din, untuk bisa dagang lagi pandemi COVID itu dagang kan nggak gampang ya. Iya. Aku tuh pernah baca satu rilis dari Mas Yuswo Hadi di Investor Knowledge. Itu ada empat perilaku manusia yang berubah selama pandemi COVID. Nah, si empat perilaku yang berubah ini, nomor 1 adalah dia di rumah aja. Jadi maksudku gini, kalau mau dagang jangan sembarangan. Coba periksa si calon pembeli kita ini bisa ngapain. Contoh ya, ada yang tag aku di Twitter, Mbak bantuin dong, aku tuh jualan tas. Dia bilang gitu, Mbak mau nggak beli tas? Ya aku kan, oke aku mau bantuin gitu ya, tapi ini aku udah masuk minggu ke-10 nggak keluar rumah ya. Kapan aku bawa tas? Oh ya. Nggak masuk gitu, jadi dia nawarin sesuatu yang aku nggak perlu. Kalau aku beli karena kasihan, berarti kan aku cuma bisa beli sekali doang. Iya benar. Abis itu aku nggak akan balik lagi dan nggak rekomendasiin ke orang lain. Tapi kalau memang aku beli sesuatu yang aku butuh, misalnya apa ya, waktu lagi butuh banget tuh hand sanitizer, pasti akan saling merekomendasikan beli di sini gitu kan. Sehingga kalau mau jualan itu jangan berpikir saya bisa jual apa, tapi berpikir calon pembeliku punya masalah apa, aku punya solusi apa buat mereka. Nah, cara melihatnya sekarang itu lewat yang dirilis sama Investor Knowledge-nya Mas Yuswo Hadi itu ada 4. Yang pertama adalah di rumah aja, kebutuhan primer, go digital, satu lagi adalah empati masyarakat. Nah, 4 ini aja yuk kita bahas satu-satu ya. Kalau mau dagang nih, buat yang mau punya bisnis, mau dagang, mau memulai sesuatu, kita lihat 4-4-nya. Yang pertama, di rumah aja. Dengan perilaku di rumah aja, berarti apa yang terjadi? Dia kerja di rumah, dia sekolah di rumah, dia ibadah di rumah. Semua kegiatan adanya di rumah. Coba lihat, kira-kira selama dia di rumah aja, dia punya masalah apa?
Contoh yang gampang ya, aku minggu pertama langsung beli kursi loh, kursi kerja. Karena kan aku harus kerja dari rumah. Iya, Jadi sekarang aku bener. punya satu sisi di rumah aku nih ya. Aku punya satu sisi, aku tunjukin ya. Satu sisi di rumah aku itu meja kerja bersama kursi kerjanya. Yang sebelumnya ini nggak ada. Oh, Terus iya, di iya, iya, pojok iya, sebelah iya. sini aku punya sofa. Supaya kalau Kan, ngobrol-ngobrol kayak gini aku nggak sakit punggung harus duduk di kursi kerja. Jadi yang itu buat berpikir, yang ini buat ngobrol gitu loh. Karena wah asik sebenarnya banget. setting aku di kantorku tuh kayak gitu. Jadi begitu kantornya tutup, aku ingin memindahkan setting kerja kantor itu jadi seperti ini. Nah, ini yang orang tuh suka nggak merhatiin. Oh, pokoknya aku biasanya jualan tas. Aku jualan tas deh. Ntar dulu, aku nggak butuh tas, orang aku duduk seharian di kursi itu sama di kursi ini. Tapi ternyata ada orang-orang yang ketika dia udah di rumah, dia pengen menata rumahnya lebih nyaman, pengen beres-beres dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut aku kita sebagai orang yang mau jualan harus peka. Apalagi dia kerja dari rumah, oke, anaknya harus sekolah dari rumah. Apa sih yang bisa memudahkan anak bisa sekolah dari rumah? Macam-macam loh, mulai dari makanannya, pakaiannya, meja kecil buat anak itu bisa duduk, atau peralatan bermain ketika anaknya bosan. Kan tergantung anaknya umur berapa ya. Kalau Iya, anaknya iya. masih TK SD kan akan membutuhkan permainan, butuh cat air, karena dia bosan di rumah mau ngapain lagi, sekolahnya cuma sampai jam 12, padahal biasanya di sekolah dia sampai jam 4. Untuk yang lebih remaja bahkan mungkin butuhnya games. Nah, yang kedua adalah tentang kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini kalau ingat nih, buat teman-teman yang ingat waktu kuliah tuh kita belajar ada Maslow hierarki yang piramida tuh. Tentang pencapaian manusia yang paling atas itu Iya, kan iya. self actualization kan, Maslow hierarki kan. Sekarang kita balik lagi ke bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid itu tentang keselamatan, kesehatan, kemapanan dulu nih. Nah, ternyata yang dibutuhkan manusia sekarang adalah rasa aman dan rasa bisa sehat. Jangan sampai keluarganya nggak makan, jangan sampai keluarganya sakit. Berarti kebutuhan primer sekarang tuh bukan sandang pangan papan, tapi gimana caranya keluarga gue bisa aman, bisa selamat. Berarti kita mesti cari apa yang bisa membantu mengobati rasa ketakutan aman dan selamat ini. Misalnya nyediain bahan makanan, nyediain vitamin. Vitamin sekarang dibatasin kan, beli ke apotek. Ya udah jangan pakai vitamin, pakai jeruk. Jeruk kan nggak dibatasin. Beli jeruk boleh 3 kilo, boleh 15 kilo, boleh 25 kilo loh. Nggak ada jeruk, jadi jambu. Nggak ada jambu, buah naga, apa deh gitu. Cara berjualannya akhirnya jadinya ke sana. Terus perhatiin nggak, orang kan jadinya masak kan di rumah kan. Iya, benar. Untuk membuat rasanya lebih aman dan nyaman di rumah itu orang masak. Jadi kalau kita jualan makanan kayak restoran take away, ternyata di minggu pertama, minggu kedua aja laku keras. Udah makin kesini nggak terlalu. Jadi ternyata orang malah senang masak di rumah atau frozen food. Jadi yang dijual itu yang berhubungan sama dia di rumah dan kebutuhan dia merasa aman dan nyaman di rumah. Yang ketiga adalah tentang go digital. Semua usaha yang nggak ada digitalisasinya akan suffer selama pandemi COVID karena manusianya harus di rumah. Maka digitalisasi ini jadi penting untuk memastikan aku konversi digital. Nah, QM Financial nih kantor aku itu kerjaannya kan bikin training ya. Kita biasanya bikin training tuh tatap muka, ketemu sama perusahaan-perusahaan besar. Bulan yang kapan aku ada di Surabaya, bulan kapan ada di Jogja, Februari itu aku ada di Papua gitu. Kerjanya tuh mungkin seminggu mungkin aku 2-3 kota deh jalan-jalan ngajar. Begitu pandemi COVID, semua project cancel. Tapi karena kita dalam 2 tahun terakhir udah develop kelas-kelas online, konversi digitalnya terjadi. Jadi selama April Mei itu konversi digitalnya jalan. Nanti teman-teman di Santara juga kalau mau ikutan, kita bulan Juni akan gelar kelas baru lagi, mulai dari yang gratisan juga ada, kelas basic, intermediate sampai yang elektif. Kalian bisa ikutin. Nah, yang menarik adalah berarti bisnis-bisnis lain juga mesti belajar konversi digital, dan itu aku lihat misalnya teman-teman yang punya restoran, mereka tahu susah banget untuk bikin order delivery, mereka pindahin jualannya di Tokopedia gitu misalnya. Sampai kayak begitu. Atau gym studio yang kecil-kecil nih, kan itu tiarap semua. Kan orang nggak boleh berkumpul. Mereka kemudian mindahin training untuk olahraganya online. Nah, itu ternyata membuat gymnya masih bisa kasih makan sama trainer-trainernya. Nah, yang keempat yang kita suka nggak sadar adalah ada namanya work on empathy atau masyarakat yang peduli. Pada saat masyarakat itu ada kebutuhan untuk berbagi, harusnya ini bisa jadi kesempatan juga kita memberikan solusi buat mereka berbagi. Itulah kenapa
digital platform seperti kitabisa.com, benihbaik.com itu sekarang bisa mendulang banyak user karena orang ada kebutuhannya. Aku mau berbagi lewat mana ya? Kan kalau misalnya nih, aku bikin namanya QM melawan Corona. Aku bikin fundraising untuk nih kalau teman-teman mau bantuin, kami bikin fundraising untuk pengadaan APD itu lewat dompet duafa. Nah, kalau aku bikin sendiri, terus uangnya masuk ke rekening QM Financial, kan orang jadi pertanyaan, ini duit donasi kok masuk ke rekening perusahaan, kan gitu kan? Kalau aku masukinnya ke rekening Liguina, pertanyaan lagi, kok duit donasi masuk ke rekening Liguina? Ini tanda tanya nih, tapi karena ada si digital platform, kitabisa.com, jadi orang bisa, oke, nyumbangnya misalnya ke kitabisa.com, _QM lawan Corona, itu duitnya nanti langsung masuk ke dompet duafa. Jadi orang kan, oh ini nggak lewat mereka cuma fundraising aja dan bener-bener uangnya langsung disediakan. Itu contoh gimana ada rasa empati yang sekarang ada di masyarakat bisa kita arahkan dan ada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan solusi supaya orang mau nyumbang. Itu cara besarnya. Cara kecil-kecilnya deh, aku kan sempat main film ya. Di Dua Garis Biru waktu itu aku main film jadi dokter. Nah, teman-teman di industri Ya, saya film nonton itu. nonton kan? Aku Nonton ibu dong. ininya, ibu dokter kandungannya kan. Nah, ternyata teman-teman di industri film itu sekarang nggak punya pekerjaan karena semua project film dipending dulu. Nah, udah ada nih beberapa temen yang, Win, gue jualan puding roti nih sekarang, lo mau nggak? Dia bilang, oke, empati dong aku, dia nggak punya pekerjaan, aku mau nolongin. Tapi gimana caranya ya? Dia rumahnya di Bintaro, aku di Kemang. Kalau aku pesen 2 puding roti, jauh-jauh dari Bintaro dia harus deliver ke Kemang. Kapan dia untungnya? Nah, ternyata si poin empati ini bisa digunakan dengan cara gimana kalau gue ordernya nggak 2 ya, gue order 40 ya, tapi lu tolong kirim ke rumah yatim di daerah Tangerang Selatan. Jadi dia dapat ordernya, akunya bisa beramal, ada beneficiary-nya yang terima. Toh memang setiap Ramadan aku suka bagi-bagi takjil. Nah, kalau aku bagi-bagi takjil, kenapa nggak memanfaatkan teman-teman yang sekarang kondisinya tidak punya pekerjaan daripada cuma beli 2 buat aku makan sendiri. Gue beli 40, lu kirim ke sana deh. Dan dia saking senengnya sama order ini sampai nambahin 5 porsi lagi, dia yang nyumbang sendiri. Sampai kayak gitu, Din. Jadi bermanfaat di aku, bermanfaat di dia, bermanfaat di rumah yatimnya. Jadi poin yang keempat ini menurutku penting banget. Mau ngerjain apa, mau nyediain makan buka puasa, ngajakin orang untuk beli makannya lewat kita, kitanya yang masak, kitanya dapat untung, tapi beneficiary-nya juga kebagian makanannya. Jadi itu tadi adalah 4 poin yang bisa kita pelajari kalau kita sekarang kena PHK, bisnisnya tutup, nggak punya penghasilan. Kalau mau dagang, perhatiin 4 perubahan perilaku yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kita jualan tuh fokusnya ke pembeli, bukan ke gue bisanya ngapain gitu. Oke, tadi yang pertama adalah behaviornya di rumah aja, jadi bisa dipakai, cari apa yang bisa dipakai di rumah. Ya. Terus habis itu kita bisa lihat kebutuhan primer, rasa aman, rasa sehat, go digital, dan juga work on empathy ya Kak ya. Terus tadi donasinya bisa di kitabisa.com/QM lawan corona. QM lawan corona, iya. Itu Oke, kita teman-teman. langsung disumbangkan ke dompetduafa.org. Oke, teman-teman yang mau donate langsung aja di kitabisa.com/QM lawan corona gitu. Thank you. Nah Kak Wina, kalau pas Lebaran pas pandemi kayak gini nih, banyak banget nih saya terima pertanyaan. Kalau yang tadinya tuh duit itu pengennya dikekep kayak, ini pasti saya bisa hemat nih, soalnya saya nggak kemana-mana kayak gitu. Soalnya duitnya nggak dipakai, pos-posnya nggak saya pakai gitu. Tapi banyak juga yang merasa malah boros, malah boncos. Nah, kalau kayak gitu kita buktiin yuk. Karena banyak orang yang ternyata merasa boros atau merasa hemat. Finance itu ilmu pasti, nggak bisa pakai perasaan. Jadi, mari kita buktikan, bener nggak Dina itu hemat, bener nggak Liguina itu boros. Mari kita buktikan, caranya gimana, kita hitung, kita bikin pencatatannya. Jadi pencatatan ini kita bisa bikin, misalnya ini kan udah hari, sampai udah lupa hari aku, ini hari Senin. Iya, betul. Nah, sampai udah lupa hari. Jadi Senin sampai Minggu pengeluaran kita kayak apa? Yuk kita catat satu persatu. Jadi misalnya Senin dari pagi ini pengeluarannya apa aja. Selasa pengeluarannya apa aja. Rabu pengeluarannya apa aja. Kamis pengeluarannya apa aja. Terus gitu kita catat sampai hari Minggu. Gunanya buat apa? Gunanya supaya kita tahu pola pengeluaran kita tuh seperti apa. Karena
kita tuh perlu konfirmasi apakah memang kita jadi boros atau hemat. Hanya dengan catatan itu kita bisa tahu pembandingnya apa? Pembandingnya pengeluaran kita waktu Januari Februari lalu. Waktu sebelum pandemi, pengeluaran kita kayak apa? Mungkin kita udah punya nih catatan-catatan pengeluaran kita sendiri, tapi begitu udah masuk Maret, April, Mei, itu semua bubar karena kan kita berubah pengeluarannya. Udah jadi di rumah aja, nggak pergi ke kantor, digital melulu. Kebutuhan beli baju, tas sama sepatu tuh turun drastis, tapi kebutuhan beli makanan dan barang-barang yang bisa membuat rumah lebih nyaman itu naik dengan signifikan. Nah, ini yang menurutku mesti kita perhatiin dan kita buktiin apakah memang kita jadinya bablas di pos-pos tertentu atau malah mungkin enggak, jadi hemat banget karena lifestyle-nya turun drastis, atau ternyata ini cuma pindah doang. Lifestyle-nya turun tapi pindah ke rutin misalnya, karena aku lifestyle turun banget tapi listrik naik 2 kali lipat, grocery shopping naik 3 kali lipat, dan itu menyebabkan kayaknya pengeluaran kita sama-sama aja sih gitu. Oh, berarti harus dicatat ya Kak ya? Seminggu aja, nggak usah lama-lama. Seminggu, oke. Nah, tadi tuh saya sempat penasaran dengan pernyataan masak di rumah nih Kak. Sebenarnya tuh kita kalau misalnya masak di rumah sama kita beli online itu tuh sebenarnya lebih hemat mana sih Kak? Karena kan ada banyak perdebatan nih, lebih hemat makan di rumah, lebih hemat online. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya grocery shopping gitu, belanja itu kayak bisa habis itu banyak banget gitu. Padahal kayaknya saya cuma masak buat seminggu kayak gitu. Itu sebenarnya lebih hemat yang mana sih Kak? Sekali lagi, mari kita buktikan. Jadi akhirnya mau nggak mau harus kita tunjukkan. Iya sih, memang ada beberapa kalau yang masih pada single, kos-kosan, tinggal sendiri. Kalau dia beli ke warung, dapat nasi 20.000, masak sendiri, ongkosnya mungkin lebih besar karena dia nggak tahu cara masak yang hemat, misalnya kayak gitu. Tapi kalau aku, keluarga dengan suami, istri, anak 3, dan anak yang paling besar tuh laki-laki, berarti dia makannya kayak anak bertiga gitu kan ya. Terus ada mertuaku, ada mbak juga di rumah, maka total makan di rumah itu buat 7 orang. Kalau udah seperti itu, kalau dari aku pribadi, udah pasti aku lebih hemat masak sendiri. Karena 1 kali kita makan di luar, itu mungkin sama dengan 7 hari kita makan di rumah untuk 2 kali. Jadi makan siang, makan malam, makan siang, makan malam, 7 hari itu sama dengan sekali pergi ke restoran loh. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ongkosnya tuh sama hal itu kalau kita makan di luar. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Sekali-sekali sih kami juga order delivery kok. Misalnya kemarin anak-anak pengen Korea-Koreaan gitu ya. Ya udah dagingnya udah ada, bumbunya udah ada. Ayo kita barbekyuan Korea. Tapi kayak tteokbokki sama kimchinya kan gue nggak tahu cara bikinnya ya. Jadi itu kita order dari restoran Korea gitu. Jadi nggak 100% masak di rumah juga. Nggak masalah, tapi memang kita mesti memisah-misahkan karena ternyata penghasilan kita ada batasnya. Berarti pengeluaran kita harus dibatasi. Nah, pengeluaran kita tuh dibagi jadi 5 nih. Cicilan utang, rutin, nabung dan investasi, sosial, sama lifestyle. Nah, ketika ini 5 yang terjadi, berarti kita harus pegang terutama yang cicilan utangnya sama si nabungnya. Cicilan utang itu maksimal 30%, makanya tadi aku bilang pinjol sama kartu kredit lunasin supaya cicilannya makin rendah. Yang kedua adalah menabung itu minimum 10%. Ketika ini terjadi, yang perlu kita lakukan adalah megang 2 rasio ini sehingga yang lainnya bisa diatur sesuka kita. Nah, kalau udah kayak gitu, mau order delivery boleh, mau masak juga boleh, tapi memang porsi masak itu harus benar. Karena harusnya yang kita lakukan itu bikin menu dulu, menyusun bahan yang mau dibeli apa, baru belanja. Jadi jangan pernah pergi grocery shopping atau online shopping dalam keadaan lapar dan tidak punya daftar. Bener banget, apalagi keadaan belum buka puasa. Udah deh bubar. Jadi dua tips ini tips yang sederhana banget tapi praktis banget kalau mau belanja online atau pergi grocery shopping. Pastikan kamu tidak dalam keadaan lapar, karena kalau lapar itu kita nggak bisa mikir guys. Yang kedua adalah bener banget, punya daftar. Jadi selalu punya daftar. Nah, daftar belanja ini baru bisa dibikin kalau kamu udah bikin menu, susunan menu untuk 2 minggu ke depan, untuk 1 minggu ke depan. Misalnya masaknya menunya apa-apa, dari situ baru keluar kan daftar bahan makanan yang harus dibeli untuk bisa bikin menu tersebut gitu. Ini tuh ilmu ibu-ibu zaman dulu, tapi sebetulnya anak-anak sekarang yang umurnya di bawah 30 itu menyebutnya meal prep. Pernah dengar nggak istilah meal prep? Nah, meal prep itu adalah
bikin menu, terus masak di Sabtu Minggu untuk dimakan Senin sampai Jumat. Yep. Itu anak-anak muda sekarang tuh bikinnya kayak gitu. So aku bilang itu kan bikin menu doang, ibu-ibu semua ngerjain itu kali. Sebagai ibu-ibu kan aku protes. Tapi menurut mereka beda Mbak, dia bilang. Kalau menurut aku sama aja. Menurut mereka enggak beda. Kalau bikin menu tuh kita punya menu terus kita masak. Kalau meal prep tuh enggak. Mereka punya set menu untuk seminggu. Semuanya dimasak Sabtu Minggu. Udah gitu masuk kulkas. Nanti tinggal dipanasin atau dicemplung-cemplung. Bahan mungkin ada 3 bahan makanan yang bisa dipakai untuk 2 atau 3 menu. Bisa kayak gitu. Jadi serba praktis dan simple. Dan lebih bisa mengendalikan apa yang dibelanjain. Plus food waste-nya rendah. Yang tadi Dina bilang masak jadi lebih mahal itu karena food waste-nya tinggi kan. Nggak kemakan, leftovernya keburu basi, sayurnya keburu busuk. Nah itu terjadi ketika menyusun menu atau meal prepnya tuh nggak rapi. Jadi mulailah dari menyusun menu. Itu ilmu tingkat tinggi menurut gue. Yang ibu-ibu semua, kita udah melakukan itu sejak awal zaman gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali anak sekarang yang belum kenal. Ya udah yuk kenalin, bikin menu dan meal prep. Oh, berarti harus tahu dulu mau masak apa ini ya Kak ya. Seminggu ke depan ini mau masak apa sih gitu. Iya, kadang saya juga Aku sampai bikin kartu-kartu loh. Aku sampai bikin kartu-kartunya. Kartu menu. Oh. Jadi nanti anak-anak ada nggak kartunya kayak apa Kak? Ada di bawah, nggak ada di sini. Nanti aku fotoin aja buat kamu ya. Jadi anak-anak bisa ambil kartu. Oke, mama mau menunya yang ini buat besok. Jadi baru bahannya diturunin dari kulkas gitu sampai bikin kayak gitu. Gemes banget. Kalau aku sukanya kayak ngelihat oh ada tahu nih kayaknya enak nih nanti bikin tahu ini kayak gitu, gak yang direncanain dulu mau bikin apa mau menu apa gitu. Mungkin kalau penduduk yang nggak banyak nggak masalah kayak gitu, tapi begitu jumlah orangnya banyak udah nggak bisa kayak gitu. Benar-benar kita udah beroperasi kayak pabrik gitu, tau nggak sih, harus teratur apa yang keluar duluan apa yang belakangan. Jadi aku tahu mana yang mau dimasak duluan mana yang dimasaknya belakangan karena bahannya yang itu lebih cepat rusak gitu misalnya. Ini buat ibu-ibu ini esensial banget sih, hal-hal esensial yang kadang-kadang. Dan biasanya ibu-ibu udah tahu dan mereka pasti ngetawain, Liguina cuma ngomong gitu doang, kita juga tahu. Padahal nggak semua orang sadar. Iya. Tadi ada yang ngomong nih, iya nih Kak, saya jadi beli banyak peralatan dapur, pisau-pisau, beli daging gitu-gitu. Mendadak domestik semua ya. Mendadak domestik, bener. Tapi nggak apa-apa, menurutku justru dengan pandemi dan bisa di rumah aja, yuk kita menemukan skill baru. Nah, skill baru yang laki-laki dan perempuan akan sangat rasakan manfaatnya adalah memasak. Secara finansial memasak itu penting banget menurut aku. Oke. Ini ada yang ngomong, tapi susahnya kalau mau buat menu seminggu dengan beli bahan tapi nggak punya kulkas untuk anak kos pasti belinya sedikit yang cuma bisa bertahan lama 2 hari maksimal. Betul, itu akan jadi lebih sulit karena nggak punya kulkas. Aku juga nggak tahu kalau kulkas aku itu nggak ada bagaimana. Bahkan aku sudah mulai mengeluh kulkas aku kurang besar gitu. Beli lagi Kak, nggak apa-apa Kak. Ya, tapi jadi kadang-kadang tuh kita nyiapin makanan-makanan yang memang bertahannya lebih lama. Misalnya aku ada tongkol yang udah jadi masuk kulkas itu bisa dipakai lebih lama, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, Kak, sekarang kita ngebahas tentang financial business nih. Kita move ke financial business. Kalau dari sisinya Kak Wina sendiri, dapat ini nggak sih Kak, efek-efek tertentu dari pandemi ini di bisnisnya Kak Wina? Oh, kita drama. Jadi bulan Maret begitu Presiden Jokowi bikin pidato bilang kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, aku langsung order sama tim HR, sama finance. Oke, mulai hari itu kan malam minggu ya aku ingat ya. Oke, mulai hari Senin semua nggak boleh masuk ke kantor. Terus anak-anak protes, Bu kita masih harus ngambil barang, mesti harus ngambil dokumen, ngambil laptop. Ya udah, Senin boleh masuk kantor, tapi jangan ketemuan langsung pulang. Aku bilang gitu, karena aku khawatir kalau mereka ke kantor terpapar di jalan kan, kalau kena virus di kendaraan umum. Apalagi Jakarta kan banyak kota satelit kan. Misalnya ada anak kantor aku dari Bekasi gitu kan, aku khawatir. Jadi akhirnya Selasa lah kita baru efektif benar-benar ada di rumah aja. Dan di minggu itu kita dapat kabar semua dirumahkan, berarti baru sadar bukan cuma kantorku yang dirumahkan, semuanya dirumahkan. Perusahaan-perusahaan klien-klien kami juga dirumahkan, artinya semua project batal. Dan begitu semua project batal, omset kita hilang dong. Yep. Nah, kalau omset hilang, yang aku harus lakukan pertama adalah menyelamatkan cash reserve. Memastikan kita punya uang cadangan untuk minimum 3 bulan ke depan sambil berjuang supaya punya omset baru lewat kelas-kelas online. Dan yang keputusan terberat yang kami lakukan adalah menutup kantor fisiknya QM Financial di bulan April.
Dan itu heboh karena di hari kita harus bongkaran kantor itu PSBB berlaku. Nah, itu drama lah pokoknya. Jadi salah satu efek pandemi COVID adalah aku harus mengorbankan kantor yang adalah rumahnya anak-anak untuk kita meeting, untuk kita ketemu, untuk kita kerja, itu kita korbanin. Udahlah, kita nggak perlu kantor fisik, kita kerja dari rumah aja sementara, cuma nebeng alamat aja di sebuah coworking space supaya cash reserve kita kuat. Jadi dengan begitu aku bisa menghindari PHK, aku bisa menghindari potong gaji, dan aku menghindari THR-nya batal bayar. Jadi sampai hari ini karyawan masih bisa gajian terus, gajian normal, dan THR-nya terbayar penuh. Itu yang kami lakukan Maret, April, Mei. Oh, berarti kantor fisiknya udah nggak ada gitu ya Kak ya? Nggak ada, kita nebeng alamat aja udah. Oke. Kan ada saudara suka ada bercandaan nih Kak di kalangan pebisnis. Di balik THR karyawan, ada pengusaha yang ketar-ketir cari pinjaman. Pernah dengar nggak itu Kak? Pernah, dan aku pernah ngalamin kok. Aku udah pernah dalam 17 tahun mengatur bisnis ini, aku udah 2 kali minjem buat THR. Dan sebenarnya tuh hal kayak gini tuh sehat nggak sih Kak buat dilakukan? Menariknya adalah THR itu kan ada tiap tahun ya. Tapi kenapa setiap mau bayar THR deg-degan? Bukankah itu terjadi tiap tahun? Jadi harusnya udah siap dong tiap tahun kan? Ya, makanya ya lumayan lah dalam 17 tahun aku cuman mesti minjem itu 2 kali karena di tahun-tahun yang lainnya tuh rapi gitu. Jadi ada tahun-tahun di mana keuangan perusahaan nggak kuat, akhirnya kita harus minjem dulu untuk THR. Tapi terbayarnya cepat sih dalam waktu yang cukup singkat. Jadi bisa beberes gitu. Artinya harusnya seperti keuangan pribadi, kita tuh harusnya bikin rencana. Kapan ada penghasilan yang masuk, kapan ada pengeluaran. Ada yang penghasilannya bulanan, ada yang pengeluarannya bulanan, ada penghasilan tahunan, ada pengeluaran tahunan. Itu berlaku untuk bisnis dan juga berlaku untuk pribadi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau pinjem tuh nggak apa-apa ya Kak ya? Actually. Kalau tahu cara bayarnya. Kalau tahu cara bayarnya. Jadi waktu aku dulu pinjam uang ke bank untuk bayar THR, aku tahu akan ada project. Jadi waktu itu kejadiannya adalah ada satu project yang invoice-nya mundur. Jadi harusnya kita udah tahu kita drama itu kan pasti banyak banget ya pemilik bisnis yang itu gue banget gitu. Kita punya project yang invoice-nya harusnya masuk misalnya bulan Januari, THR-nya bayar bulan Maret, tahu-tahu itu invoice mundur ke Juni. Pasti ada deh yang merasa kayak gitu kan. Atau bahkan ada yang invoice-nya udah ulang tahun, kayak setahun kemudian baru dibayar. Mungkin ada yang kayak gitu. Ulang tahun ada istilah-istilah di dalam pemilik bisnis. Invoice lu apa kabar? Invoice gue ulang tahun gitu. Ada yang invoice-nya goib, udah nggak tahu ada di mana gitu. Nah, jadi waktu itu aku tahu akan ada invoice-nya masuk dalam 2 bulan sehingga kita bikin pinjaman tapi short term karena abis itu ada payment yang masuk sehingga bisa nutupin lagi. Artinya gini, utang itu adalah pinjaman dan semua pinjaman datang dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembalikannya kembali. Artinya kalau mau ngutang harus tahu bayarnya mau pakai apa. Jadi big no-no di pribadi maupun bisnis kita ngutang tanpa tahu nanti bayarnya pakai apa. Nggak bisa, nantilah gitu. Tadi kan aku udah bilang ya, nantilah bayarnya nantilah, nggak bisa kayak gitu. Mendingan jualan kencang dapat omset buat membiayai sesuatu daripada kita harus ngutang. Tapi memang kejadiannya aku pernah harus ngutang. Dengan catatan aku tahu mau bayarnya kayak apa. Jadi yang bahaya tuh sekarang adalah dengan pandemi COVID, ada pemilik bisnis yang merasa demi karyawannya bisa THR dia minjem uang, padahal perusahaannya udah nggak nyetak omset 2 bulan. Nah itu nggak masuk akal. Nah yang kayak gitu nggak masuk akal. Gitu. Jadi jangan maksain ngutang. Oke. Dan kalau nggak bisa ya nggak ngasih THR juga nggak apa-apa gitu ya Kak ya? Diskusi sama karyawan. Aku sebelum yakin bisa bayar THR, anak kantor aku kumpulin terus aku ceritain kondisinya kita cuma punya uang untuk bulan kesekian, jadi kalau omsetnya nggak membaik, kalau digital conversion nggak jalan di bulan kesekian kita akan mulai mengurangi penghasilan karyawan, akan potong gaji dan THR masih tanda tanya. Alhamdulillahnya timnya kompak dan merasa oke. Kalau gitu caranya kita fight di bulan Maret April supaya Mei aman dan itu terjadi gitu. Kalau karyawannya nggak di brief kayak gitu, mereka kan ongkang-ongkang santai-santai aja nanti gue THR ini terima. Tapi semua sama-sama punya urgensi bahwa ini ada COVID. Kalau ada COVID ini kejadian luar biasa, kita harus fight sama-sama. Jadi
bisa bayar THR itu menurut aku sebuah prestasi untuk semua perusahaan yang sekarang lagi berjuang melewati pandemi COVID-nya. Tidak semua perusahaan bisa melakukan dan nggak berarti yang tidak bisa melakukan itu jelek, tapi memang masing-masing bisnis pasti ada perjuangannya sendiri-sendiri. Dan kalau sampai tidak bisa bayar THR pun mulai diskusi nih sama tim manajemen intinya apa yang mau dilakukan dengan keuangan usahanya. Oke, berarti di communicate ya Kak ya. Mm-mm. Ada yang tanya dari Etrania Asegaf, Kak Wina, Hai Rania, di penghasilan tahunan Surabaya nih dalam Rania. bisnis, contohnya seperti apa ya Mbak Wina? Penghasilan tahunan dalam bisnis itu kalau ada yang punya proyek-proyek besar setiap tahun, tapi itu kan memang tergantung bisnisnya kayak apa ya. Jadi bisnis itu, sepengetahuan aku, ada penghasilan grosir, ada penghasilan retail, ada klien korporasi, ada klien individu. Nah, ada B2B, ada B2C. Jadi kita misalnya nih, ada teman-teman aku yang industri fashion, jualannya tuh kelihatannya cuma jual baju satu-satu. Padahal ternyata big chunk of their money itu bikin seragam buat karyawan pabrik. Nah itu nggak kelihatan tuh. Nah ternyata dia korporasinya adalah seragam pabrik. Yang ada di butik itu ternyata etalasenya aja. Dijual satu-satu syukur kalau untung. Tapi sebenarnya dia big chunk-nya itu. Jadi ketika Rania tanya penghasilan tahunan tuh apa? Kalau di perusahaan tuh bisa jadi seasonal. Misalnya seasonal, lagi bulan puasa seasonal yang laku apa? Lagi quarter 4 nih menuju Desember yang laku apa? Atau ada perusahaan-perusahaan yang memang baru keluar budget itu Agustus, maka si bisnis-bisnis kecil yang support perusahaan itu tahu penghasilan tahunan mereka akan cair semuanya di Agustus, misalnya kayak gitu. Oke, jelas ya Kak Rania. Ada lagi yang tanya Kak, Kak, jika ada dana yang rencananya untuk mengembangkan usaha tapi kena pandemi ini, apakah lebih baik dana disimpan dalam bentuk deposito atau ada saran yang lainnya? Sebetulnya aku nggak berani ngasih saran-saran karena kita nggak pernah tahu ke depan mau jadi apa. Ada dua school of thoughts ya. Jadi opsi yang pertama adalah kita menghentikan semua investasi karena kita nggak nyaman, kita takut. Wajar loh untuk takut investasi. Kita nggak usah menghakimi orang yang menolak investasi. Tapi isunya adalah gini, kalau kamu menolak investasi, tolong uangnya jangan dipakai masuk ke tabungan dan deposito jadi dana darurat atau cash reserve selama pandeminya berlangsung. Opsi yang kedua adalah kamu memang udah punya dana darurat yang cukup, keuangan perusahaan juga sehat, ada omset yang terus berjalan, artinya uang ini bisa diinvestasikan. Kalau itu yang menjadi dasar, boleh untuk berinvestasi. Jadi silakan apa yang mau dilakukan, mau yang mana. Yang pasti kalau aku sih sekarang lagi berusaha supaya dana darurat itu sedikit lebih tebal. Tambah lagi supaya napas buatannya lebih panjang. Tapi sebenarnya untuk dana-dana darurat pribadi nih Kak, sebenarnya tuh yang benar itu minimal berapa kali gaji Kak? Nggak ada bener nggak salah sih. Sebenarnya ada teorinya. Teorinya tuh bilang gini, kalau single kali 4, pengeluaran bulanan dikali 4, kalau couple kali 6, kalau punya anak 1 kali 9, punya anak 2 atau lebih, atau kerja freelance, atau jadi dokter, pengacara, arsitek, pemilik bisnis kecil, yang kerjanya by project, itu dikali 12. Kenyataannya pas praktik tiap orang beda-beda, Din. Jadi ada yang memang sanggupnya cuma sekali, ada yang sanggupnya 3 kali. Surprise-nya adalah aku punya temen yang aparatur sipil negara, berarti kan penghasilan dia tetap ya. Nah dia tuh khawatir sama tukang pijetnya dia, jadi dia tanya, Pak, Mbak gitu ya, gimana selama pandemi COVID kan nggak bisa praktik mijet, jadi mbaknya gimana? Oh Bu, jangan khawatir, saya tuh selalu simpen kalau ada tips, ada bonus dari pijet, saya simpen. Jadi sebenarnya saya punya uang untuk hidup 12 bulan. Tukang pijet aja sanggup punya untuk 12 bulan, ini prestasi menurut aku. Jadi jangan dianggap punya dana darurat itu haknya orang kaya atau orang yang pengetahuan finansialnya tinggi banget. Enggak. Itu dari kesadaran diri dan disiplin aja seorang tukang pijat bahkan punya dana darurat yang lebih besar dari kita gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak punya dana darurat sama sekali gitu dan tiba-tiba udah terlanjur COVID gitu ya dan finansial dia udah mulai udah mulai membahayakan lah gitu. Itu tuh apa yang harus dia lakukan Kak? Dagang. Tetap dagang ya. Jadi sebenarnya intinya adalah memastikan ada uang masuk. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi kalau kita udah nggak punya pekerjaan dan darurat nggak ada, kan bahaya ya. Maka yang perlu dilakukan adalah dagang.
Yang bisa didagangkan pertama adalah lihat dulu adakah aset kita yang kita siap untuk dilepas. Ini udah habis ya, karena udah nggak ada penghasilan, udah nggak ada dana, jadi udah nol nih, minggu depan nggak makan nih. Maka cek dulu mana yang paling cepat aset kita yang bisa dicairkan. Apakah perhiasan, apakah emas, atau punya kendaraan bermotor yang harus dijual, itu yang didahulukan. Sesudah itu kalau mau dagang, nggak harus pakai modal loh, bikin pakai sistem PO juga boleh. Jadi nggak ngemodal kan kalau kayak gitu. Asalkan kamunya amanah, nggak kabur bawa duit orang, kita bisa jalanin dagang dengan sistem PO. Oke. Ada yang tanya dari @aldila Kurniawan. Cara perhitungan dana darurat untuk single dikali 4 itu gimana cara hitungnya, Kak? Nah, pengeluaran kamu tuh apa aja, terutama untuk cicilan utang sama rutin. Dua utama aja itu berapa? Misalnya angkanya itu 5 juta gitu. Maka 5 juta kali 4, 20 juta. Berarti target dana daruratnya adalah 20 juta. Tidak harus disiapkan hari ini, tapi jadi kita tahu, oke, kalau target dana daruratnya 20 juta, aku sekarang nabung deh sejuta selama 20 bulan untuk mencapai 20 juta gitu ceritanya. Oke. Dan konsisten ya, Kak ya? Konsisten. Jadi kan dana darurat itu harusnya sekarang udah ada. Kita baru ngomongin dana darurat pas udah darurat. Salah dong. Harusnya dana darurat tuh udah dari 2 tahun yang lalu dikumpulin. Jadi sekarang udah ada hasilnya. Benar. Tapi kan nggak ada kata terlambat ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang belum pernah punya dana darurat, nggak apa-apa, mulai aja. Jangan berpikir ya aku nggak punya. Ya iya, harusnya tuh dilakukannya kemarin, udah lama gitu. Ya udah, pokoknya mulai aja. Mulai menyisihkan. Caranya gampang, ini rekening gajimu, buka satu rekening lagi, terus setor ke situ, udah gitu aja. Itu dana darurat kamu. Gitu. Oke, berarti bisa kayak saldo 0 rupiah gitu ya, kayak saldo 0 rupiah kita tuh berapa gitu, itu tuh bisa jadi kita dana mulai dari darurat. nol ya gitu. Iya, kita mulai dari nol. Ya nggak apa-apa, tapi pokoknya mulai sekarang aku bisa menyisihkan 100.000, menyisihkan 500.000, menyisihkan 1 juta, itulah dana daruratmu. Oke, tapi kalau dana darurat itu tuh boleh nggak sih diputar lagi, Kak? Sebetulnya dana darurat itu logikanya harus disimpan di produk yang resikonya serendah mungkin dan seliquid mungkin. Sehingga teorinya dana darurat itu hanya disimpan di tabungan, deposito. Kalau reksadana hanya yang pasar uang sama emas yang logam mulia. Udah cuma 4 itu lagi, nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya dana daruratnya diputar ke bisnis, lah kan duit bisnis nggak bisa ditarik anytime. Dana daruratnya masuk ke saham. Kalau minus mau apa kita? Nah, jadi makanya dana darurat cuma bisa disimpan di 4 produk itu dan dibikin kayak kue lapis aja. Lapis pertama tabungan, lapis kedua deposito, lapis ketiga reksadana pasar uang, lapis keempat emas logam mulia. Jadi kalau ada emergency tuh dicairinnya satu-satu. Jadi kalau udah cairin emas nih berarti udah bottom nih. Oke. Kak, kita balik lagi ke bisnis ya, Kak ya? Ya, oke. Satu pertanyaan, Kak. Dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan krisis efisiensi seperti ini, dan hampir ya banyak perusahaan yang turun dengan sangat signifikan gitu ya, apa yang harus mereka lakukan step by stepnya untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik? Mungkin ada yang sudah terlambat dan baru tahu sekarang gitu misalnya, Kak. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka sudah terlanjur turun gitu? Aku ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama, siapin dulu mindset kita sebagai pemilik bisnis. Ini lagi krisis, berarti kita harus sense of crisis-nya ada dulu nih. Urgent, oke, sama-sama ya, mesti kayak gitu. Nggak bisa, nggak apa-apa, nanti juga beres. Nggak bisa kayak gitu, karena ini lagi krisis. Jadi, cara kita beroperasi saat krisis itu beda. Punya tim crisis, bener-bener yang kita harus ngejar omset berapa, kita harus nyiapin apa. Jadi waktu terjadi pandemi COVID-nya, yang dilakukan di kantor aku adalah ada satu tim yang memang tugasnya adalah oke, tugas kamu adalah nutup kantor. Dia bikin tuh step by step nutup kantor tuh kayak apa. Yang boleh datang ke kantor cuman boleh berlima. Jadi hari ini 5 orang datang beresin kantor, besoknya 5 orang lagi datang beresin kantor, besoknya lagi 5 orang beresin kantor. Karena kita menghindari lebih dari 5 orang ada di dalam satu ruangan tertutup, itu resiko virusnya bahaya gitu. Contohnya kayak gitu. Lalu aku ada satu tim yang memang mengurusi konteks semua klien korporasi yang udah batal project tatap mukanya, training tatap muka, cek sama mereka, mau nggak kita bikin training online, tawarin. Sehingga kita punya funnel baru. Karena tadi kan sales funnel aku hilang total gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan ketika si pemimpin bisnisnya punya sense of crisis, dan itu dia komunikasikan dengan baik ke bawah, satu timnya bergerak semua dong. Mulai dari yang mau ngeberesin bongkar kantor, menyelamatkan cash kan itu sebenarnya yang dia lakukan, sama
tim yang memang harus cari uang cash masuk lagi ke dalam bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita periksa tadi, apa sih sebetulnya yang dihadapi sama calon pembeli kita. Berhenti berpikir, this is about me, it's not. This is about your buyer, or your consumer. Ini tentang si pembelimu. Dan ini nasihat bisnis yang aku dapetin dari semua mentor-mentor bisnis aku adalah, jadilah leader yang decisive. Leader yang memang tahu dia mesti ngapain. Tapi ternyata untuk leader itu bisa melakukan keputusan, dia perlu data. Jadi ngecek pembeli kita tuh kayak apa. Kalau mau konversi ke online, orang yang suka online itu yang tipe kayak apa sih? Pasti beda kan? Tidak semua perusahaan siap loh untuk konversi online. Perusahaan yang masih old school, nggak jalan online ya kan? Benar. Oke, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah ngecek. Makanya tadi yang aku bilang 4 tadi ya. Ketika kliennya harus di rumah aja, dia mesti ngapain? Ketika harus ngomongin yang penuh dengan kesehatan dan keselamatan, mesti apa nih? Yang digital gimana dan yang empati. 4 ini yang kita kerjain untuk ngecek pembeli kita tuh masuknya dari 4 ini yang mana. Yang ketiga adalah strategi finansialnya mau seperti apa. Ada strategi grow, ada strategi defense. Kalau sadar diri ini lagi krisis, kita akan melakukan strategi defense. Strategi defense itu adalah harus punya cash reserve berapa bulan ke depan. Misalnya ya, Januari, Februari, Maret kan udah hancur tuh, quarter 1. Quarter 2 itu kan April, Mei, Juni nih. Oke, yuk kita cek. Kita punya cash reserve untuk hidup sampai Juni nggak kalau nggak ada omset? Oh ada, oke. Sekarang kita fight lagi nih. Salesnya udah jalan, cek. Kita punya cash reserve sampai September apa enggak? Aman. Cash reserve quarter 3 beres. Lanjut. Kita kejar lagi supaya punya cash reserve sampai Desember yuk. Jadi bikin tuh bener-bener uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Itu namanya cash flow projection. Dari quarter 1 sampai quarter 4. Akan kelihatan tuh. Kalau omsetnya nggak nyampe, kita akan minus di bulan apa. Jadi itu tuh yang kayak bisnis nih akan mati, nggak bisa beroperasi di bulan apa. Itu yang dimaksud dengan urgensinya. Harus tahu cash kita aman atau enggak. Jadi misalnya aku tahu kantor aku punya uang sampai bulan apa, dan aku tahu omset itu jalannya berapa setiap bulan. Sehingga setiap minggu tim finance aku tuh kasih laporan, Mbak, saat ini kita bisa hidup sampai bulan apa, sampai kayak gitu, Din. Sehingga udah tahu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba nggak ada duit, nggak ada. Kita udah tahu bulan apa harus bayar asuransi kesehatan karyawan, bulan apa harus bayar pajak, bulan apa harus bayar THR, itu udah tahu. Jadi benar-benar kelihatan cash flow tuh amannya sampai bulan apa, dan kita tahu oh omset di bulan ini bisa nyampe target. Yang bulan depan gimana? Yang bulan depan gimana? Sehingga aku bisa bilang kantor aku nih sekarang lagi kerja untuk nembusin kita bisa hidup sampai Desember. Bayangin betapa tenangnya dan fokusnya kerjanya ketika kita tahu cash reserve itu untuk sampai bulan apa. Karena kalau cash reserve-nya udah cukup, semua sisa jualan itu udah profit dong. Kira-kira kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 ya. Yang pertama adalah mindset pemilik bisnisnya benerin dulu. Yang kedua adalah periksa kebutuhan pembelinya. Fokusnya tuh ke situ. Kalau bingung, ngobrol sama pembelinya, tanya sama pembelinya. Yang ketiga, kamu mau bikin strategi finance-mu seperti apa. Dan kebanyakan akan ada di level defensif. Mungkin ada yang growth ya, kayak yang kebutuhannya adalah kesehatan, obat-obatan, itu mungkin akan growth saat ini ya. Tapi sebagian besar kan ada di defensif. Nah, kalau yang defensif kita nggak mikir rekrut orang, kita nggak mikir bikin kantor 3 kali lipat lebih besar, kita nggak mikir mau invest kemana-mana, kita benar-benar punya cash reserve sampai kapan. Gitu. Dengan begitu, kita bisa melewati badainya dan beresin puing-puingnya belakangan. Oh, nice. Berarti actually dari awal itu cash flow projection itu tuh penting banget ya, Kak Wina penting ya? Penting banget. Jadi kalau defense tuh udah nggak mikirin profit, Din. Kalau defense lupain profit 2020. Pokoknya yang penting kapalnya nggak karam gitu. Iya, benar. Nanti tetap survive, tetap nafasnya lebih panjang lagi gitu ya, Kak ya. Nah, kalau di masa seperti ini di perusahaan ada nggak sih Kak budgeting yang perlu diprioritaskan dan pos-pos yang perlu diganti?
Ya, ada nih mungkin yang familiar sama profit and loss statement. Aku takut waktunya habis ya, Din, karena kan kita cuma punya sejam, bukan? Yang cepat Nanti aja ya. oke. Kamu kasih kode ya. Ada omset. Ini dari profit and loss statement ya. Ada omset dikurangi ongkos variabel itu sama dengan margin, dikurangi ongkos tetap sama dengan profit atau loss, laba atau rugi. Nah, pada saat lagi kayak gini, defense itu artinya mengurangi sebanyak-banyaknya ongkos tetap dan konversi sebesar-besarnya ke yang variabel. Ini kalau yang defensif ya. Kalau yang lagi nggak defensif mah nggak perlu gitu. Dan keadaan normal nggak harus gitu-gitu amat. Tapi karena ini kita defense, yang penting kita bisa melewati badainya, ongkos tetap mana yang bisa dikurangi supaya cash flow aku aman. Nah, sayangnya dua yang paling besar untuk ongkos tetap itu adalah karyawan sama sewa. Nah, itulah kenapa bisnis-bisnis akan pasti banyak akan tutup kantor fisiknya, atau yang paling berat adalah melakukan pengurangan pegawai, PHK, memotong gaji, atau gagal bayar THR, unfortunately. Tapi ternyata ini bisa dilakukan tanpa PHK. Aku ada temen yang bisa gue bisa mengurangi nggak PHK dengan mengurangi ongkos tetap. Caranya adalah semua dipanggil dan dikasih tahu, owner nggak gajian untuk 6 bulan ke depan, kalian gajinya semua pukul rata dari atas ke bawah, potong 30%, tapi kita nggak ada PHK. Sehingga satu perusahaan itu, oke bos, ayo kita kerjakan ini bersama-sama gitu loh. Nah, cara-cara seperti itu jadinya memang sangat membutuhkan apa coba? Mindset owner ya kan? Karena opsi-opsi gini, seperti itu ya. kalau ownernya tahu apa yang dia mau dan tahu apa yang dia mau lakukan, dia bisa ngomong ke manajemen level pertama, ini yang gua mau lakukan, ayo bantu gua menyusun strategi. Tapi kalau dari awal ownernya juga bingung, takut, nggak tahu mesti ngapain, turun ke bawah bingung, makin ke bawah makin bingung. Makanya aku pikir sebelum kita ngomongin strategi finance, aku ngajakin teman-teman untuk satu, oke, sebagai pemilik bisnis, aku siap apa enggak? Dan aku tahu ini menakutkan. Ya. Mali berpegangan siap atau tangan. enggak ya? Ya, aku jadi siap atau enggak gitu. Okay. Cari data untuk bisa ngecek sehingga mengambil keputusannya itu ajak. Karena gue tahu rasanya mengambil keputusan itu serba bingung karena nggak tahu datanya. Aku tuh telat. Sebenarnya harusnya aku bisa nutup kantor lebih cepat dan menyelamatkan uang perusahaan lebih banyak. Tapi waktu itu kan nggak tahu lockdown apa enggak. PSBB baru tahu belakangan. Jadi benar-benar bingung ini tuh gimana sampai akhirnya oke, yuk kita ambil keputusannya. Menurutku itu aku agak terlambat, baru April aku bisa ngambil keputusan. Padahal aku harusnya bisa mengambil keputusan itu dari Februari. Tapi karena nggak tahu kan, datanya juga nggak ada. Akhirnya baru mengambil keputusannya di bulan April. Oke. Kak, saya boleh nggak nanya satu pertanyaan lagi? Dan ini sebenarnya ada out of context dari keuangan bisnis ya. Ini saya dapat banyak komen juga dari tadi dan juga pertanyaan dari teman-teman saya yang juga pada nontonin live ini. Ini, kalau lebaran suka ditanya, kapan nikah? Nah, terus ini saya juga penasaran soalnya nih Kak. Dan udah gimana kalau memulai tahun mau merencanakan nikah? Nih misalnya pas banyak ya kayaknya yang udah mau merencanakan nikah 1 atau 2 tahun ke depan. Dan gimana sih caranya mempersiapkan finansial untuk persiapan nikah di saat seperti ini nih Kak, yang juga kita juga harus survive gitu kan, untuk tetap sehat, tetap aman gitu. Ada nggak sih aspek-aspek yang harus dipertimbangkan? Inilah saatnya untuk menikah tanpa harus ngundang sepupu mamah yang kita nggak gitu kenal. Bener banget. Bener banget. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau dalam kondisi normal, aku orang Sunda ya ibuku ya, nggak mungkin nggak ngundang sepupunya mamah yang kita sebenarnya nggak kenal amat, gitu nggak mungkin. Kelar, dibuang dari keluarga kalau lo nggak ngundang sepupu 2 kali 3 kalinya mama. Tapi lagi kondisi COVID-19 kita bisa bilang, mohon maaf, hanya undang keluarga inti aja. Maka biaya menikah itu bisa serendah-rendahnya yang kamu mau hanya di periode COVID ini. Jadi merencanakannya nggak usah nanti. Kalau mau sekarang, laksanakan sekarang. Wah, gitu ya Kak ya. Berarti kayak nggak usah nunggu-nunggu tapi dengan resepsi. syarat mampu ya. Artinya udah siap lahir batin ya. Karena nikah itu bukan solusi loh. Nikah itu masalah baru lagi nanti di depan. Tapi kan tadi kamu ngomonginnya kan biaya nikahnya. Aku soalnya 2 minggu yang lalu baru menghadiri pernikahan pandemi pertamaku. Temen aku menikah di gereja. Dan yang datang itu cuma keluarga inti sama pastornya. That's it. Kita semua ada di Zoom.
Zoom. Nah, tapi dandan, kita semua dandan. Kita semuanya dandan, dress code, dan sesudah itu kita foto rame-rame di Zoom gitu, sampai bisa kayak gitu. Dan ini menurutku kesempatan bikin nikahan yang paling hemat dengan alasan lagi pandemi gitu. Wow, oke. Berarti nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah pusing-pusing karena kita Kapan juga lagi? Nggak usah ngundang karena 1000 juga orang. bener dan nggak pasti juga ini kapan selesainya ya kan, Nggak daripada tahu lo kapan, nggak iya. nikah. Ya, daripada lo nggak nikah kebelet nikah, udah mending lo buruan aja. Jadi gini, Nikahnya sekarang. daripada kita nunggu-nunggu, ini untuk semua sih, mau bisnis, mau pribadi, mau nikah, mau beli rumah, pikirinnya gini, kapan pandemi selesai aku akan melakukan sesuatu. Gak usah mikirin gitu, sekarang yang bisa dilakukan apa? Terutama untuk para pemilik bisnis ini makin relevan kan, berhenti berpikir pandeminya akan selesai segera. Gimana sekarang caranya kamu bisa survive saat pandeminya berlangsung? Oke. How to survive kayak pokoknya yang pertama, prioritas pertama ya Kak ya. Oke, nice banget. 1 jam Kak sudah selesai kita. Gak kerasa Ini ya. rasanya cepet banget, aku nggak mau selesai Kak. Aku mau ngobrol seharian sama Kak Wina, ya ampun. Kita bikin lagi nanti kapan-kapan. Kita bikin lagi ya Kak ya, nanti ya, setuju ya. Ntar kita collab lagi sama Santara ya Kak ya. Makasih ya guys. Mantap banget. Makasih banget Kak Wina atas waktunya sharing-sharing Sama-sama, sama. my pleasure. Salam buat semuanya, Yeay. sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, semoga Kak Wina juga selalu sehat, keluarga juga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya. Thank you Dina, thank you Santara. Thank you Kak Wina. Dadah. Dadah, See you, Kak. makasih. Bye. Bye. Nah teman-teman semua, itu tadi live bersama Kak Wina. Ya ampun, aku seneng banget dan ngomongin finansialnya juga sangat-sangat detail, sangat-sangat helping kita semua, dan kurang kan waktunya? Iya kurang banget, jadi tunggu aja. Saya juga pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Wina. Jadi teman-teman yang pengen ngundang siapa lagi live-nya, mungkin bisa komen ya, atau bisa komen di postingannya Santara. So, terima kasih semuanya yang udah pada join live Santara malam ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita jumpa lagi di another live. Besok akan ada live bersama Pak Mardani Alisera. Jadi pasang alarmnya juga, dan itu jam 4 sore. So, see you teman-teman semuanya. Thank you. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia. Semoga selalu dilancarkan semuanya. Selamat malam. Saya Nadine Agis nih pamit undur diri. Terima kasih. Dah.